Sudah larut begini belum pulang. Jangan-jangan dia ke tempat Andre lagi. Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga. Ada masalah. Kristo dan Andre menculik Nyonya. Serahkan pilih Monorin. Kalau kau kasih aku Ramoni Monorin, aku bisa buat lagi untuk kalian. Tidak bisa. Mamaku tidak bisa menunggu selama itu. Serahkan yang sudah kau buat. Kalau tidak, kau lihat saja nanti. Dasar tidak tahu balas budi. Aku yang sembuhkan mamamu. Kau... Kalau kau tidak berikan sekarang, aku akan tunjukkan apa itu tidak balas budi yang sebenarnya. Aku tidak akan pernah kasih padamu. Kenapa kau menahanku, Presiden Kristo, begini? Menurutku benda sepenting itu pasti dia bawa terus. Jangan. Presiden Kristo, bukan itu maksudku. Kau mungkin tidak tahu, tapi aku ada sedikit sejarah dengan Linda. Ada sesuatu di antara kami. Begini saja, bagaimana kalau kita keluar sebentar? Aku jamin kita akan menemukannya. Baik, anggap saja ini hadiah untukmu. Silakan nikmati. Aku mau cek mamaku. Iya, tentu. Silakan. Andre, pergi dariku. Menjauhlah. Kau sudah diikat. Masih berani melawan. Kau tidak berharap suami komamu akan menyelamatkanmu, kan? Kalau kau melayaniku baik-baik malam ini, akan aku biarkan kau hidup. Tapi kalau kau berani melawan, maka kau akan menyesalinya. Jangan salah kalau aku bertindak kejam. Jangan sentuh aku. Menjauhlah dariku. Linda. Apa ada yang sakit lagi? Cepat makan ini. Ini pilih Monorin. Ini dibuat dari ramuan Monorin yang kau kasih. Cepat makan sebelum mereka merebutnya. Jadi obat ini untukku. Aku janji bakal menyelamatkanmu. Awas, hati-hati. Linda, kau tidak lebih dari wanita murahan. Baik, maka tidak ada dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Akan aku bunuh kalian berdua. Apa kau yakin kau bisa? Siapa kau sebenarnya? Berani sekali mengancamku. Kau tahu siapa aku dan kau tahu ini wilayah siapa? Cuma dengan satu kata. Aku bisa buat kau merangkak keluar dari Jakarta sambil menangis. Kemarin aku masih bersikap baik padamu. Sekarang kau datang menyerahkan diri. Baiklah, Andre. Andre, kau tidak beneran mau membantu Linda, kan? Membantunya? Sepatu bekas seperti dia, lihat saja sudah bikin muak. Linda, kau kemana saja? Andre, aku sudah ternodai. Kita putus saja. Linda, aku sayang padamu. Aku tidak peduli kau sudah melakukannya atau belum. Serius? Tentu saja aku serius. Kau tenang saja. Aku tidak akan biarkan siapapun bicara buruk tentang dirimu. Mama! 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 Linda. Andre, mereka bilang aku yang membunuh Mama. Mereka bahkan memaksaku buat kasih resep Monorin. Aku sungguh bukan pembunuh Mama. Tapi sekarang Pak Hartono masih sangat marah. Lebih baik kau sekarang sembunyi dulu di desa, ya. Soal resep itu, serahkan saja padaku, jangan khawatir. Aku tidak akan biarkan siapapun untuk mengambilnya. Oke, aku bakal kasih resep itu ke kau. Aku benar tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa aku percaya. Syukurlah masih ada kau. Andre, aku sangat percaya denganmu. Tapi ternyata kau cuma mau resep itu. Kau bahkan kerjasama dengan Lydia buat bunuh Mama. Resepnya hilang. Dan orang yang aku cintai ternyata cuma pembohong. Aku tidak akan biarkan kalian injak-injak aku lagi. Aku akan ambil lagi semua yang menjadi hakku. Baiklah, aku sudah memutuskan. Aku akan menikah. Bagus. Itu keputusan yang tepat. Keluarga Wijaya akan segera datang menjemput pengantin. Siapkan dirimu baik-baik.
Begitu kau menikah, sebaiknya kau menurut saja. Kalau kau buat masalah dengan keluarga Hartono, tidak akan kumaafkan. Kakak, menikah sama keluarga Wijaya itu keberuntungan buatmu. Kau harus melayani suami komamu itu dengan baik. Linda, kau jangan takut. Aku pasti akan menyelamatkanmu darinya. Begitu dia meninggal, aku akan menikahimu. Mulai hari ini, aku adalah nyonya keluarga Wijaya. Aku bakal balas dendam demi mamaku. Aku bakal bikin pasangan busuk itu bayar lunas perbuatannya. Sayangnya, pria yang dulu menguasai Jakarta tidak akan hidup lama lagi. Aku cuma mau pakai gelar nyonya Wijaya buat balas dendam ke pasangan busuk itu. Anggap saja aku sedang bayar utangku dengan mengurusmu. Kevin, kau sudah sadar? Cepat, cepat. Tuan ketiga dalam kondisi kritis. Apa yang kau lakukan padanya? Apa yang kau lakukan padanya? Aku tidak ngapa-ngapain. Barusan. Diamlah. Jangan ganggu perawatannya. Dokter Albert, aku percayakan dia padamu. Hah? Sepertinya tadi dia baru sadar sebentar. Asisten Louis, asisten ini terlalu ribut, bawa dia keluar. Keluar. Kalau sesuatu terjadi padanya, keluarga Wijaya tidak akan tinggal diam. Cepat pergi. Padahal tadi dia sudah sadar. Kenapa tiba-tiba kritis? Kau ngapain di sini? Linda, waktunya hampir habis. Sepertinya paman ketigaku tidak bisa diselamatkan. Kalau sekarang kau mengaku salah, aku akan membantumu buat bicara. Keluarga Wijaya tidak akan membunuhmu. Tuan Andre, kau cuma mau pakai tanganku buat membunuh Kevin, kan? Linda, mana mungkin aku menyakitimu? Pikirkan baik-baik. Siapa di Jakarta, siapa yang lebih sayang denganmu dibandingkan aku? Hah? Aku bahkan tidak peduli kalau kau sudah pernah berhubungan. Mana mungkin aku menyakitimu, Linda? Andre, berhenti berpura-pura. Aku dengar sendiri pembicaraanmu dengan Lydia. Kau bilang mencintaiku. Hah. Jangan nodai kata cinta. Jadi kau mendengar semuanya ya? Pantas saja sikapmu berubah sekarang ini. Baiklah. Karena kau sudah tahu semuanya, harusnya kau lebih menurut, kan? Dia sebentar lagi mati dan tidak ada yang bisa melindungimu. Cuma aku yang bisa. Kau dasar wanita yang tidak tahu diuntung, Linda. Aku rela tidur denganmu. Cuma karena kau masih lumayan cantik. Kau jangan besar kepala. Kau itu bukan siapa-siapa. Aku ingin menyelamatkanmu. Lahirkan anak dariku. Katakan bahwa itu anaknya. Lalu kita mewarisi harta keluarga Wijaya. Bagaimana? Bagaimana? Kau pikir anggota keluarga Wijaya sebodoh itu? Rencana kotormu itu tidak akan berhasil. Kau pikir dia jadi koma itu cuma kebetulan saja? Hah? Maksudmu apa? Apa maksudku? Begini ya, aku beritahu. Kecelakaan sebelumnya dan kondisi yang kritis sekarang ini, kau sungguh berpikir itu cuma kebetulan. Sadar dirilah. Karena kau lumayan cantik, aku akan biarkan kau hidup kalau kau mau jadi simpananku. Jadi ini akhir dari semuanya. Lepaskan aku. Padahal aku belum balas dendam. Kevin, bangunlah. Bangunlah. Bantu aku duduk. Kau sudah sadar? Kau siapa? Aku dari keluarga Hartono. Aku istrimu. Nenek besar ingin segera punya cicit. Beliau sudah atur pernikahanmu dengan anak keluarga Hartono dari farmasi kita sehat. Batalkan.
Tapi nenek masih sakit. Apa boleh kalau dibatalkan? Tuan ketiga. Anggota keluarga Hartono. Aku belum ada keinginan menikah. Tapi karena kau sudah selamatkan aku, jadi silakan saja kau minta apapun. Aku tidak minta apa-apa. Aku cuma mau jadi Nyonya Wijaya. Mau jadi nyonya keluarga Wijaya? Apa sebenarnya tujuan aslimu? Aku dengar semua yang dia bicarakan itu. Apa hubunganmu dengannya? Aku... Ini... Tuan ketiga. Ada apa ribut-ribut? Jangan-jangan Kevin mati. Baguslah, akhirnya dia mati juga. Itu berarti Andre bisa mewarisi grup Wijaya, kan? Tuan ketiga. Asisten Louis, ada apa ini? Diam di situ. Ada apa? Nona Lydia, aku minta kau tunggu di luar dulu. Tuan ketiga, akhirnya kau sadar. Lydia, berani-beraninya kau masih di sini. Kenapa? Bukankah dia yang menyelamatkanku? Tuan ketiga, kau belum tahu semuanya. Linda ini cuma pengantin pengganti. Nonaku yang menunggu di luar. Lydia itulah yang dipilih Nyonya Lydia langsung. Pengantin pengganti. Keluarga Hartono kalian berani sekali. Dan kau pengantin pengganti? Ternyata punya hubungan dengan Andre. Aku dipaksa. Aku bisa jelaskan. Aku bisa jelaskan. 洒在世界里，涌进深海里，每个翻来覆去，全都怪 Dari mana kalung ini? 你。不必 Dari mana kalung ini? 不必 Ini peninggalan mamaku. Aku susah payah memperbaikinya. 很小心。 Tanggal 16 Agustus 2 tahun yang lalu. Apa kau ada di Hotel Cemara? Aku tidak. Kenapa dia tanya itu? Jangan-jangan dia tahu soal malam itu. Seandainya saja aku beneran tidak ada di sana. Kau sungguh tidak ada di sana? 有的真正我还是一样 Tuan ketiga. 喜欢你 Tuan muda kedua terluka. Kita bawa ke rumah sakit. Selama setengah bulan aku koma. Bagaimana kelakuan Andre? Dia kelihatan rajin. Eksekutif perusahaan bilang dia sudah berubah. Dan mereka bilang dia semakin mirip denganmu. Selama ini dia menahan diri. Sekarang akhirnya dia mau bangkit. Tuan ketiga, maksudmu kecelakaan mobil itu kemungkinan besar ulah Andre. Tapi dia tidak mungkin melakukan itu sendirian. Cari tahu dia bersekongkol dengan siapa. Sementara ini jangan beritahu siapapun kalau aku sudah sadar. Paham, Tuan ketiga? Lalu bagaimana dengan dia dan keluarga Hartono? Biarkan aku di sini. Aku bisa bantu sembuhkan penyakitmu. Dan aku bisa bantu menutupi itu. Yang aku mau cuma gelar Nyonya keluarga Wijaya. Aku tidak mau yang lain. Kau serius? Kau tidak mau apa-apa lagi? Aku cuma mau tetap di keluarga Wijaya. Begitu kau sembuh, kita langsung bercerai. Urusi dulu orang-orang di luar. Aku ingin lihat kemampuanmu. Aku baru saja menikah. Bukan cuma orang luar. Bahkan di rumah ini pun, tidak ada yang anggap aku serius. Selama kau pakai ini, kau adalah wanitaku. Di rumah ini, kau yang pegang kendali. Tuan ketiga, keluarga Hartono itu penipu. Kita tidak bisa mengakui pernikahan ini. Dengar saja apa katanya. Baik. Tapi soal kau bisa menyandang gelar Nyonya keluarga Wijaya atau tidak, itu tergantung pada dirimu sendiri. Malam itu jelas-jelas dirimu. Kenapa kau tidak mau mengakuinya? Kau sudah selamatkan aku 2 kali. Aku bisa memberimu lebih dari itu. Lebih dari sekadar gelar Nyonya keluarga Wijaya. Andre, bangun. Kau kenapa? Siapa yang barusan memukulku? Aku.
Asisten Louis, berani-beraninya kau bawahan memukul Andre. Kau sadar tidak kau itu siapa dan Andre itu siapa? Louis, kau yakin tidak akan kupecat sekarang juga? Asisten Louis itu tangan kanan tuan ketiga. Bukan orang yang bisa kau pecat sembarangan. Lagian, kau itu mesum dan selalu menggangguku. Memang kenapa kalau dia memukulmu? Tidak mungkin. Kau cuma sampah, mana mungkin Andre tertarik denganmu? Orang sepertimu cuma sampah masyarakat. Kalau kau tetap bersamaku, aku tetap akan jijik. Beraninya kau memukulku? Aku ini kakak iparmu. Terus kenapa kalau aku memukulmu? Kakak ipar, kau sebentar lagi akan jadi janda. Masih saja sombong. Dengar ya, begitu dia mati, maka... Linda, kau gila ya? Berani-beraninya kau menampar Andre. Aku bakal memukulmu sampai mati. Aku bakal Sudah memukulmu. cukup. Kau tahu di tempat apa? Asisten Louis. Dia belum mati. Tapi kau sudah membela orang lain. Ini kediaman tuan ketiga. Nyonya sudah menikah ke rumah ini. Sekarang dia adalah nyonya rumah. Aku cuma menjalankan tugasku. Linda, aku tidak menyangka kau bisa buat dia berpihak secepat ini. Baiklah. Aku akan ke tempat paman ketiga dulu. Setelah itu aku urus dia. Tunggu dulu. Kau tidak boleh pergi. Kenapa? Apa sekarang kau takut? Ketahui lalu, kau sudah bertahun-tahun dengannya. Kenapa bisa kau sebuta ini sampai membela Linda? Tapi santai saja. Begitu paman ketiga mati, kau akan ikut mati bersamanya. Siapa yang bilang tuan ketiga sekarat? Apa maksudmu? Kondisi tuan ketiga sudah stabil. Dokter Albert, bisa kau jelaskan obat yang kau kasih tadi malam? Aneh. Kenapa dia bisa stabil? Apa? Aku tidak ada yang salah dengan obat yang kuberikan semalam. Kalau bukan karena kau mengganggu perawatanku, aku pasti sudah menyadarkan tuan ketiga. Iya, ini semua gara-garamu. Kau terus saja menghalangiku. Oh, jadi maksudmu aku yang menghambat pengobatan? Kau yakin obatnya dikasih dengan benar? Tidak akan bikin otaknya mati kan? Tidak. Ini formula spesial yang aku racik sendiri. Tidak masalah. Kebetulan, aku masih punya sisa obatnya. Kalau kau begitu yakin, kenapa tidak coba sendiri? Obat ini setetes saja bisa membuatku mati. Tuan kedua, tolong aku. Albert, berani-beraninya kau ya. Berani mencoba menyakiti paman ketigaku. Mau keluargamu ikut mati juga? Mau masuk ke liang kubur? Tuan kedua, selamatkan aku. Linda, meskipun dokter Abbas menyakiti tuan ketiga, kau tinggal laporkan dia ke polisi. Tapi yang kau lakukan ini pembunuhan berencana. Aku bakal lapor polisi. Ini pembunuhan berencana. Aku bakal lapor polisi. Tunggu sebentar. Jangan hentikan dia. Biar polisi datang dan lihat sendiri. Di sini bukan cuma ada orang yang coba menyakiti tuan ketiga, tapi juga memaksa orang lain buat menikah bohongan. Kau pembunuh? Bangga sekali sih. Siapa yang kubunuh? Dia. Aku tidak mau mati. Tidak mau mati. Tidak. Obatnya sudah lama habis. Itu cuma suntikan glukosa. Kalau dia tidak punya rasa bersalah, dia tidak akan pingsan karena ketakutan. Obatnya habis. Berarti tidak ada bukti lagi. Nyonya, bagaimana cara kita mengurusnya? Menurutku, cabut saja lisensi dokternya. Terus usir dia dari Jakarta. Nyonya, bagaimana menurutmu? Baiklah, aku akan serahkan ke kalian. Baik. Tenang saja. Aku akan buat dia bayar perbuatannya. Nyonya, aku tidak mau mengganggu kalian lagi. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau. Asisten Louis, nanti sore aku mau ke farmasi kita sehat. Siapkan semuanya. Hah? Itu perusahaan aku dan papa. Kau tidak punya hak balik ke sana. Itu perusahaan aku dan papa. Kau tidak punya hak. Perusahaanmu? Farmasi itu didirikan sama mamaku. Jabatan manajer R&D itu warisan dari mamaku. Kau cuma numpang duduk di situ. Memangnya kau mau terus-terusan pegang jabatan itu? Andre, aku... Kau ada masalah? Ini urusan perusahaanmu. Memangnya aku bisa apa? Tidak ada masalah, bagus.
Aku mau istirahat. Pergilah. Lydia, ayo pergi. Dokter Albert menyakiti tuan ketiga. Kenapa Andre malah menangani seenaknya? Mereka seperti kerjasama. Obatnya sudah tidak ada. Kita tidak punya bukti. Jelas tuan ketiga tidak mau bikin keributan dulu. Lagi pula, kalau Dokter Albert ada di tangan Andre, nasibnya bakal lebih buruk. Anggap saja ini buat kepuasan tuan ketiga. Tidak bisa bekerja dengan benar, malah mencari alasan. Bereskan Albert sepenuhnya untukku. Itu saja. Dasar Linda ini. Berani-beraninya mau balik ke perusahaan. Mimpi apa ini? Andre, dia mau balik lagi. Kenapa tidak kau cegah? Jangan bilang kau beneran jatuh hati sama dia. Bagaimana mungkin? Ada wanita secantikmu di sisiku. Bagaimana bisa tertarik dengan gadis kampung itu? Terus kita bagaimana? Kita beneran bakal biarkan dia balik ke perusahaan. Presiden Kristo akan datang ke Jakarta bulan depan. Kau sudah 2 tahun dan masih belum bisa kembangkan pil Immunorin. Jadi aku pikir, biarkan Linda bergabung tim R&D, bukan ide yang buruk. Maksudmu apa? Kau mau bilang aku kalah dari dia? Ya tidaklah. Aku cuma tidak mau kau kerja terlalu keras. Lagi pula Linda itu bodoh. Kalau dia bisa buat pilnya, kan kau jadi lebih santai. Aku juga pasti bisa buat. Aku percaya padamu. Tapi, siapapun yang bisa buat itu, kita harus bisa produksi pil Immunorin secepatnya. Itu obat penyelamat nyawa buat nenek Sanjaya. Kalau kita dapat dukungan keluarga Sanjaya dari ibu kota, meskipun Kevin bangun, aku tetap bisa ambil alih grup Wijaya dengan mulus. Aku ada urusan, mau angkat telepon dulu. Linda, dasar wanita murahan. Berani-beraninya kau godain Andre buat membelamu. Aku tidak akan biarkan kau balik ke perusahaan. Dan aku juga tidak akan biarkan kau rebut Andre dariku. Apakah sudah beres? Sudah. Terima kasih sudah suruh asisten Louis melindungiku. Terima kasih. Dia itu cuma melakukan tugasnya. Iya, terima kasih karena sudah suruh dia bantu aku. Yang tadi aku bilang sudah kau pikirkan. Apa? Kerja sama kita. Kepalaku pusing. Mau aku pijatkan? Apa kau bisa? Sudah mendingan. Sudah. Jadi soal yang tadi aku bilang, Sebenarnya apa tujuanmu menikah? aku... Kau tidak perlu jawab. Tapi aku tidak pernah bekerja sama dengan orang yang menutup-nutupi sesuatu. 2 tahun lalu, Lydia membunuh mamaku dengan tangannya sendiri. Kalau aku mau balas dendam, pertama-tama aku harus menguatkan posisiku di Jakarta. Lydia itu kakakmu. Dia anak di luar nikah. 5 tahun lalu, dia dibawa kembali ke keluarga Hartono. Mama selalu baik padanya, tapi... Aduh, pelan-pelan. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Masalah keluarga Hartono, aku yang bakal urus sendiri. Begitu kau sembuh, kita akan langsung bercerai. Hebat juga. Dari mana kau belajar teknik ini? Aku belajar otodidak. Dia tidak percaya aku. Ya sudahlah, yang penting aku bisa tetap di keluarga Wijaya. Nanti aku akan bikin dia percaya juga. Malam itu jelas-jelas dia. Kenapa masih belum mau mengaku? Kenapa malah buru-buru menjauh? Apa dia pikir aku tidak cukup baik? Farmasi kita sehat didirikan oleh Mama. Aku harus ambil kembali. Bukan cuma masuk divisi R&D. Aku juga bakal cari bukti kalau Lydia yang mengganti obat dan membunuh Mama. Linda, ini kantor Lydia. Buat apa kau di sini? Balik buat ambil alih posisiku. Manajer R&D itu posisi tetap yang Mama tinggalkan buat aku. Masa iya kita biarkan orang yang tidak layak terus jadi pengganti? Pengganti? Posisi ini Papa yang kasih ke aku. Itu keputusan perusahaan. Sekarang kau kembali mau ngelawan keputusan Papa dan perusahaan. Tidak tahu diuntung. Dulu kau yang membuat mamamu meninggal. Dan farmasi kita sehat jatuh ke jurang kehancuran. Kalau bukan karena aku dan Lydia yang mati-matian bertahan, perusahaan ini sudah lama bangkrut. Sekarang kau pikir bisa seenaknya kembali? Mimpi! Dengar ya, aku tidak akan membiarkanmu membuat onar lagi. Tuan Hartono, kau ngerti tidak apa arti dari posisi tetap?
Apa perlu aku panggil tim hukum buat jelaskan? Linda, kau kira dengan menikah ke keluarga Wijaya, kau itu jadi sekeren itu? Kau mau pamer di depan siapa sih? Kevin sudah hampir mati dan kau masih so hebat. Kau dengar ya, Linda. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk membuat nama perusahaan ini jelek lagi. Bikin nama perusahaan jelek? Kau pikir kau lebih baik? Semua yang kau punya sekarang, itu hasil kerja keras mamaku. Bukannya bersyukur, di belakangnya kau malah selingkuh sama wanita lain. Diam kau. Kau tidak punya hak untuk menceramahiku. Papa, jangan marah. Linda, berani-beraninya kau ngomong gitu ke papa, kau gila. Keluar kau. Kalau aku tidak dapat posisiku, aku tidak akan pergi. Kau cari masalah sendiri. Pengacau. Aku tidak bakal biarkan kau memukulku lagi. Ini kantor, kita lagi bahas urusan kerja. Kalau Pak Hartono tidak bisa putuskan, biar pemegang saham lain saja yang menentukan. Kau. Baiklah. Kalau kau mau kembali, kau bisa menjadi manajer HR. Papa, kalau dia jadi manajer HR, itu berarti dia selevel sama aku. Aku tidak terima. Dia kakakmu, beri dia sedikit toleransi lah. Aku tidak butuh toleransinya. Selain departemen R&D, aku tidak mau ke tempat lain. Dasar perempuan sial, tidak tahu terima kasih. Departemen R&D itu milik Lydia. Dia seorang apoteker terkenal di Jakarta. Farmasi Kita Sehat bergantung kepada reputasinya. Dan kau, orang yang sudah membunuh seseorang. Kamu masuk departemen R&D. Kau ingin menghancurkan farmasi ini. Linda, kau itu bicara soal mamamu. Tapi kau sendiri yang menodai apa yang jadi milik mamamu. Kalau arwah mamamu melihat dari atas sana, betapa marahnya dia. Kalau arwah mamaku melihat, kau yang pertama yang bakal dia urus. Kau mau kena tampar. Ini keputusan mamaku saat masih hidup. Kau tidak punya hak untuk menolaknya. Kau ini kurang ajar. Pakai nama mamamu buat lawanku. Baiklah, kau mau masuk, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Papa. Sudah. Linda, Departemen R&D adalah inti dari farmasi Kita Sehat. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk. Kalau kau mau bergabung, kau harus buktikan dulu. Begini, kami dan grup Mentari punya piutang 5 juta. Kau tagih itu. Tagih utang? Kenapa? Tidak bisa mengerjakan tugas kecil ini? Dan kau masih mau kembali ke perusahaan? Baiklah, aku bakal urus itu. Departemen R&D sedang mengembangkan obat baru. 5 juta ini sangat dibutuhkan. Kau punya waktu 3 hari. Kalau tidak bisa dapatkan uangnya, lupakan rencana kembali ke perusahaan ini. Oke. Papa, kenapa kau biarkan dia kembali? Sejak Jennifer meninggal, orang-orang tua keras kepala di perusahaan suka sekali melawanku. Kalau aku tidak mengalah, apa aku harus diam saja melihat mereka? Terus gimana kalau Linda beneran berhasil ambil uangnya? Tidak bisa, aku tidak mau itu terjadi. Departemen R&D milikku. Tenang saja, Presdir Agnes dari Yuan Sing Group itu terkenal susah didekati. Aku saja tidak bisa menaklukkannya. Dia membenci Linda. Dianggap dia dokter yang tidak becus. Mana mungkin kasih uang? Kalau gitu, dia bakal... Jelas bakal diusir lah. Biarkan dia masuk dan bersaing denganmu. Kau itu satu-satunya permata di hatiku. Papa, aku tahu. Papa yang terbaik. Berhenti di situ. Tuan ketiga, kau ngapain di sini? Ini adalah rumahku. Memangnya aku mau di mana lagi? Kenapa kau pulang telat? Aku ada urusan pribadi. Maafkan aku lupa waktu pengobatannya. Biar aku pundur sekarang. Cepat buka bajumu. Kemarin kau cepat sekali melepaskan bajuku pas aku pingsan, kan? Kau tahu dari mana? Ada CCTV di kamar. Siapa juga yang memasang CCTV di kamar? Kau lepas sendiri. Aku pusing. Tidak bisa lepas sendiri. Pusing? Apa hubungannya sama buka baju? Tidak ada waktu. Jangan tunda pengobatan. Kau dipukul. Siapa yang lakukan? Tidak ada apa-apa. Linda, kau sekarang nyonya keluarga Wijaya. Kau pakai cincin pernikahan keluarga Wijaya. Jangan biarkan orang lain merendahkan dirimu. Apa kau takut aku bakal bikin masalah buat keluarga Wijaya? Bukan begitu maksudku. Terus maksudmu apa? Tenang saja, aku tahu cara bersikap. Aku pasti tidak bakal menyusahkan keluarga Wijaya. Soal kerjasama, coba pikirkan lagi. Kau cuma memikirkan kerjasama saja.
Terus apa lagi? Kalau kau masih belum yakin, kita bisa bikin kontrak. Setelah aku menyembuhkanmu, kita bercerai. Aku tidak akan menempel padamu. Sudah, mulai akupunturnya. Aku ada urusan nanti. Kau beneran tidak mau kerja sama denganku? Kau tidak mau mengaku apa yang terjadi 2 tahun lalu. Sekarang sudah memikirkan cerai padahal baru menikah. Apa aku sama sekali tidak berarti buatmu? Apa aku seburuk itu? Halo, aku Linda dari Farmasi Kita Sehat. Aku mau tanya. Maaf dan aku. Presdir Agnes bilang dia tidak mau ketemu dengan siapapun dari Farmasi Kita Sehat, terutama kau. Pengawal, kau dan aku keluar. Tunggu. Aku... Tidak angkat telepon, tidak mau ketemu juga. Presdir Agnes kan dulunya teman dekat mamaku. Kenapa dia segitunya ke aku? Tuan muda ketiga, 2 hari ini kau suruh aku selidikin nyonyaku. Kegiatan nyonyaku, dia setiap hari pergi ke grup Yuansing. Tapi dia selalu diusir. Grup Yuansing? Bukankah itu perusahaan kecil yang dulu mati-matian mau kerjasama dengan grup Wijaya? Benar Tuan muda ketiga. Buat apa dia ke sana? Sepertinya mau menagih utang. Siapkan semuanya. Kita akan tanda tangan kontrak sama grup Yuansing hari ini. Tapi, Presdir Agnes harus datang langsung. Tuan muda ketiga, apa kau berniat menolong Linda? Maaf kalau aku terus terang, tapi keluarga Hartono mengirim dia jadi pengantin pengganti. Selain membuatmu malu, kau jangan sampai tertipu menolongnya. Aku cuma mengurus bisnis seperti biasa. Tapi tadinya kau menolak kerja sama ini. Tapi kenapa sekarang malah menyuruh Presdir Agnes datang langsung? Ini akan aku urus sekarang. Tuan muda ketiga selalu bijak. Tapi kok bisa? Tidak mungkin. Aku tidak bisa biarkan wanita ini membohongi tuan muda ketiga. Linda, hari ini hari terakhir. Kalau kau tidak bisa menagih utangnya, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Farmasi Kita Sehat tidak ada lagi hubungannya denganmu. Tidak usah khawatir soal itu. Dasar anak tidak tahu diuntung. Berani sekali bilang begitu. Kau... Mana mungkin aku punya papa yang senang lihat anaknya jatuh. Tapi, sejak kau paksa aku menikah gantikan orang lain, aku tidak punya papa lagi. Nonaku. Ada apa? Begini maksudku, tuan muda ketiga kita sama sekali tidak ada niat menikah. Di Jakarta banyak sekali wanita kaya yang mengejarnya. Tapi tuan muda ketiga bahkan tidak melirik mereka. Jadi sudah pasti dia tidak akan tertarik padamu. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Lebih baik fokus saja, selesaikan tugasmu. Sembuhkan penyakit tuan muda ketiga. Apa peringatan ini dari Kevin? Aku cuma telat sekali. Masa langsung dianggap tidak becus kerja? Nyonya keluarga Wijaya, kau cepat juga belajar dekat dengan orang lain. Apa? Maafkan aku tidak sengaja. Kau sebegitu bencinya aku sentuh ya? Ayo cepat aku punturnya, aku ada urusan nanti. Urusan apa yang penting? Mau aku kasih tahu pun, Kevin tidak akan bantu aku. Jadi ayo cepat selesaikan aku punturnya, aku mau ketemu Presiden Agnes. Sudah tidak usah. Hari ini aku puntur kita lewati saja. Aku ajak kau ke satu tempat. Mau kemana? Nanti kau juga tahu. Tunggu dulu. Kau tidak bisa keluar dengan pakaian itu. Ini, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Tuan Kevin, ada perlu apa? Aku lagi sibuk. Gimana kalau kita balik dulu buat aku puntur? Kalau tidak... Bersikap baiklah. Presiden Agnes. Marco, Mama ada janji sama orang penting hari ini. Nanti Mama ajak ke taman hiburan, oke? Presiden Agnes. Aku adalah Linda. Akhirnya kita bisa bertemu. Apa yang kau lakukan di sini? Lebih baik kau pergi sekarang. Lebih baik kau pergi sekarang. Presiden Agnes, aku kesini untuk membahas pembayaran farmasi kita. Aku tahu kenapa kau kesini. Perusahaanmu, Farmasi Kita Sehat, menjual obat cacat kepadaku. Jelas berbeda dengan zaman Jennifer masih hidup. Dan kau, pembunuh yang membunuh mamamu sendiri dengan obat yang salah. Jangan sok jadi dokter. Kau tidak pantas disebut manusia. Jaga ucapanmu itu. Kau pikir kau siapa? Berani bicara begitu padaku?
Presiden Agnes, tolong dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Awalnya aku mau melupakan masalah ini. Tapi tidak kusangka Hartono mengirim pembunuh sepertimu. Aku akan menuntut farmasi kita sehat. Sebaiknya kau pergi sekarang. Presiden Agnes, memang kualitas obat itu tidak sebagus sebelumnya. Tapi itu bukan penipuan. Kau tidak bisa menuntut kami. Sudah aku bilang pergi. Jangan buang waktuku dengan tamu penting. Tidak mau dengar dan main kasar. Begini cara Yuan Sing Group memperlakukan rekan partnernya. Seorang asisten, kau berani mengajariku? Baik, kau tidak mau pergi ya? Aku panggil orang untuk mengusirmu. Keamanan! Usir mereka berdua. Apa kau tahu siapa pemilik hotel ini? Main kasar di sini. Kau sudah bosan hidup ya? Panggil manajermu. Tuan Kevin, siapa pemilik hotel ini? Coba tebak. Kita harus cepat pergi. Jangan tunda pengobatannya. Kau khawatir padaku? Presiden Agnes, aku sungguh minta maaf. Aku akan datang lagi nanti. Bikin masalah terus mau kabur, tidak segampang itu. Asisten Louis, aku tidak sangka bakal menyusahkanmu. Kalau tahu begini, aku bakal ke Grup Wijaya sendiri. Kau terlalu baik, Presiden Agnes. Aku terlalu cepat ya? Tidak, kau datang tepat waktu. Dua orang ini bikin ribut di hotelmu dan bahkan melukai satpam. Menurutmu harus diapain mereka? Aku membereskannya. Tangkap orang yang bikin onar. Tangkap apa? Minggir sana. Asisten Louis, kau ngapain? Dua orang ini. Oh, diam saja. Sepertinya Presiden Agnes punya urusan penting yang harus dibahas. Soal kontrak, kita tunda dulu. Aku tidak punya urusan sama pembunuh yang jual obat palsu. Presiden Agnes, kami akan perbaiki produk kami. Mengingat kerjasama kita selama ini, tolong kasih kami kesempatan lagi. Dengan tim R&D-mu, apa yang bisa kalian perbaiki? Aku tidak mau buang waktu. Presiden Agnes, gimana kalau aku jamin produksi obat berikutnya tidak bakal cacat? Dan bahkan lebih baik. Bukankah kau itu dokter gadungan yang terkenal? Bahkan kalau Hartono sendiri yang jamin, aku tetap tidak percaya. Bagaimana kalau aku yang menjaminnya? Kau yang jamin? Memangnya kau siapa? Buka masker saja tidak berani, tapi sok ngomong besar di sini. Dokter Linda, tunggu sebentar. Presiden Agnes, ada perlu apa lagi? Tadi, aku memang agak kasar. Kau sudah selamatkan Marco, aku harus berterima kasih. Jangan sungkan, ini sudah tugasku. Lagi pula, saat Mama masih hidup, kami pernah pelajari kondisi Marco bersama. Resep ini separuh dari Mama, dan aku yang sempurnakan. Jennifer. Kemampuan medis Mamaku terkenal di Jakarta. Sembuhkan Marco, itu selalu jadi impian Mama. Aku harap Presiden Agnes tidak bakal menunda pengobatan Marco. Oh iya, aku mohon, jangan sampai ada yang tahu kalau Presiden Kevin sadar hari ini. Tenang saja Presiden Kevin. Aku tidak akan ngomong ke siapa-siapa. Presiden Agnes datang hari ini buat tanda tangan kontrak sama keluarga Wijaya. Kau yang sengaja buat dia keluar. Iya. Kenapa? Tidak takut identitasmu terbongkar. Itu merugikan dirimu sendiri. Itu tergantung. Tergantung buat siapa aku terbongkar. Tergantung buat siapa aku terbongkar. Cuma buat aku saja boleh. Tapi kau... Sudahlah, cepat pulang untuk perawatan. Jangan kelamaan. Ayo. Apa maksud dia barusan? Jangan-jangan... Tidak. Jangan mikir aneh-aneh. Dia sudah mengingatkan aku soal ini. Linda. Di depanku kau so polos. Tapi di belakang diam-diam menggoda yang lain. Papa, hari ini batas waktunya. Kalau Linda tidak datang, berarti dia memang takut kan? Itu pasti. Begitulah dia. Dia seperti batu dan sampah. Bau dan keras. Kalau Linda bisa dapatkan uang itu, akan kupotong kepalaku. Berikan padanya untuk jadikan bola. Wah, dia beneran datang. Keluar sekarang juga. Perusahaan ini tidak terima orang yang tidak berguna sepertimu. Penjaga, cepat usir dia keluar dari sini. Tunggu, siapa bilang aku tidak bisa nagih utang? Kau bisa. Jangan kira aku tidak tahu. Kau bahkan tidak ketemu Presiden Agnes. Dengar Linda, kau itu sudah seperti tikus yang ada di Jakarta. Kalau aku jadi kau, aku sudah bunuh diri dari dulu. Benar sekali. Lydia memang benar. Jadi cepat pergilah. Aku juga tidak mau orang tahu kalau aku masih punya anak sepertimu. Papa, apa kau tahu? Suaminya itu sebentar lagi juga bakal mati. Sial sekali hidupnya.
Suamiku belum mati. Kau tidak punya hak ngomong sembarangan di sini. Hah? Papa, Kau bilang aku tidak berguna? aku sudah tagih utangnya. Presiden Agnes bukan cuma bayar lunas, tapi juga perpanjang kontrak dengan perusahaan. Ini dokumen yang baru dikirim Yuansing Group. Hah? Gimana bisa? Ini... Kenapa bisa begini? Bahkan Agnes tidak mau melayaniku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Presiden Agnes mau kerjasama dengan Linda? Hah? Kau perempuan sialan. Apa yang sudah kau lakukan? Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Kontrak ini cukup jadi bukti. Kalau aku bisa kembali ke Departemen R&D, sementara jabatan aktingmu, saatnya kau pergi. Sama seperti statusmu sebagai anak haram. Kau tidak akan pernah bisa berada di atasku. Mengerti? Kau... Papa... Linda, jaga ucapanmu itu. Aku tidak punya waktu buat nonton kau main drama. Anak dan ayah yang penuh kasih. Aku cuma mau mengingatkanmu. Pegang janjimu. Sekarang keluar dari kantorku. Kau... Papa! Kau tunggu saja. Mama, aku berhasil masuk ke Departemen R&D. Aku bakal cari tahu kebenaran yang terjadi waktu itu. Dan aku bakal bikin pil Imunorin. Buat menyembuhkan penyakit Kevin. Linda, aku tidak menyangka kau akan jatuh ke tanganku secepat ini. Kau kesini buat apa? Buat apa? Harusnya aku yang tanya. Sebenarnya kau sedang apa? Gimana caranya dapatkan ini? Bagaimana caranya? Kau keluar dan main dengan pria lain. Dan aku menangkapmu basah. Dulu aku tidak menyangka kau itu perempuan kotor. Tapi ya sudah. Bukannya kau dulu juga pernah bermain di hotel dengan pria lain? Pria di foto ini. Bukannya dia itu pacar simpananmu? Kau benar-benar luar biasa. Kau menikah dengan paman ketigaku. Tapi malah pakai uang keluarga Wijaya. Untuk memelihara pria muda. Kau berani bilang ini ke Kevin. Dia sekarang sedang koma. Tidak lama lagi juga bakal mati. Kenapa kau harus takut? Linda, aku tidak menyangka kau sebegitu tidak tahu malunya. Harusnya aku yang berterima kasih denganmu. Berkatmu aku bisa jadi nyonya keluarga Wijaya. Jangan terlalu percaya diri, Linda. Kalaupun aku tidak bisa lapor ke pamanku, aku bisa sebarkan ini di internet. Seluruh kota akan tahu seberapa kotornya kelakuanmu. Kenapa? Takut sekarang ya? Kalau kau takut, berikan aku pil Imunorin. Akan kuhapus fotonya. Bagaimana? Bukannya aku sudah kasih kau resep pil Imunorin? Hah? Resepnya saja tidak bisa dipakai buat bikin pil. Dasar kau tidak becus. Siapa yang kau bilang tidak becus? Linda, kau tidak takut kalau aku punya cadangan? Jadi kau punya? Sial. Harusnya aku buat cadangannya. Sudah kuduga otakmu itu kosong. Tuan muda kedua ada urusan lain. Kalau tidak ada, mending beli HP baru saja. Kau butuh pelajaran. Lepaskan aku. Linda, dasar perempuan licik, kau godain Andre lagi. Linda, dasar perempuan licik. Aku... Andre, aku tidak sengaja. Maaf kalian berdua. Silakan keluar dari kantorku. Dan Lydia, dari mata yang mana kau lihat aku menggoda pria seperti dia ini? Aku tidak pernah lihat dia sebagai pria. Lagi pula, coba kau tanya pria ini kenapa dia ada di kantorku dan coba macam-macam di sini. Tidak mungkin, Andre tidak pernah melihatmu. Andre, benar kan? Dasar Linda, kau sudah berkali-kali godain Andre. Aku tidak akan diam saja. Sion-chan, siapkan pesta penyambutan malam ini. Iya, khusus perusahaan kita. Pastikan Linda harus datang ke sana. Kenapa kau liatin aku terus? Rambutmu berantakan. Oh, tidak apa, aku bisa benarkan sendiri. Kau sungguh... Ada apa? Tidak apa-apa. Oh iya, aku dengar dari asisten Louis, kau akan datang ke jamuan penyambutan malam ini. Iya, benar. Sudah mulai malam, aku berangkat dulu. Mungkin akan pulang larut malam. Tunggu dulu. Kau mau pergi begitu saja? Memangnya kenapa?
Halo, kirimkan beberapa pakaian yang cocok. Tidak usah repot. Ini bukan acara formal, cuma kumpul santai sama rekan kerja. Cobalah semuanya. Banyak sekali. Kau mau coba semuanya? Cepat cobalah. Kau juga tidak mau telat kan? Ganti yang lain. Kau pasti puas dengan yang ini. Kemarilah. Kau ngapain? Jangan bergerak. Sudah, Terima kasih. kita sudah menikah. Kenapa kau menolak aku sentuh? Tidak, bukan begitu. Aku... Sudahlah. Ini, Ini kartu hitam. Ini terlalu berharga. sudah, kau ambil-ambil saja. Kau sekarang anggota keluarga Wijaya. Jangan buat aku malu saat keluar. Kevin, aku tidak bakal ambil apapun darimu. Tenang saja. Tenang saja. Apa dia ngetes aku pakai kartu hitam ini? Dia kira aku punya niat lain ke dia. Kenapa buru-buru sekali ingin menjauh dariku? Direktur Lydia, kau pakai gaun model baru ya? Ku dengar gaun itu harganya lebih dari 1 juta. Seperti yang kuduga dari Direktur Lydia. Kau cantik sekali. Kau cocok pakai gaun itu. Gaun yang ini, Andre yang kasih ke aku. Dia tuan muda kedua keluarga Wijaya kan? Ku dengar kau bakal nikah sama dia. Iya, kata Andre, dia mau kasih aku yang terbaik di dunia. Maafkan aku telat. Direktur Linda, kau pakai apa? Memang kenapa? Aku salah pakai ya? Kalau tahu begini aku tidak akan dengar Kevin. Manajer Linda, itu koleksi musim panas yang baru dari CBC ya? Aku cuma lihat di majalah. Yang aku dengar itu dijahit tangan. Harganya lebih dari 100 juta. Lebih dari 100 juta. Kevin kasih aku barang semahal ini. Lebih dari 100 juta. Pasti yang dia pakai itu adalah barang palsu. Palsu? Kau pasti belum tahu kan? Kakakku itu, meski menikah dengan keluarga Wijaya, suaminya itu sedang koma. Mana mungkin dia punya uang buat beli gaun semahal itu? Kau mau kena hajar lagi. Kenapa? Aku tidak boleh ngomong jujur. Tuan ketiga belum sadar. Kau wanita kampung, mau dapat uang dari mana buat beli gaun 100 juta? Kecuali kau. Kecuali kau ngulang kelakuanmu 2 tahun lalu. Keluar sama orang dan main-main. Tapi sayangnya, itu tetap palsu. Hei Linda, kau itu murahan sekali sih. Apa kau pantas pegang gaunku? Gaun ini tidak ada di dalam negeri. Kayaknya tidak mungkin palsu. Kau banyak omong. Lydia, matamu itu kurang jeli. Malah menyalahkan orang. Kau... Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Kau itu memang sengaja. Lydia, setelah bertahun-tahun, cara-caramu masih sama liciknya. Ganti rugi. Baiklah. Lagi pula, punyamu juga palsu. Aku ganti 100.000. Ya ampun, kau itu kelihatan marah. Aku kasih 200.000 deh. Cukup kan? Linda, kau gila ya? Maafkan aku tidak sengaja. Kau tahu harga sebotol wine ini? 3 juta sebotol. Wine hari ini, kau harus bayar suka atau tidak? Mahal sekali. Kau sengaja kan? Aku pesan wine ini, biar semua orang bisa menikmatinya. Tapi kau tumpahkan semuanya. Jadi kau harus pesan sebotol lagi buat semua orang. Atau jangan-jangan Nyonya keluarga Wijaya tidak mampu beli sebotol wine. Begini saja. Berlutut, sujud, dan minta maaf. Jilat wine-nya sampai bersih. Dengan begitu, kau tidak perlu bayar lagi. Kau, ada apa denganku? Atau kau tidak mau berlutut dan minta maaf? Kalau begitu bayar saja. Asalkan kau mampu bayar, silakan tumpahkan lagi. Maaf, tolong bayar wine-nya. Kakak, berlutut atau bayar,
Pilih salah satu. Mana yang kau pilih? Kalau kau tidak mau memilih, aku yang akan pilih buatmu. Berlutut, lepaskan aku. Kenapa kau di sini? Kan aku sudah bilang, perempuan milikku. Tidak boleh ditindas orang lain. Kau itu siapa? Kau pikir kau pantas tahu siapa aku? Aku tahu. Kau itu bukan peliharaannya Linda, kan? Terus kenapa? Kalau begitu cepat bayar. Kalau tidak, kalian berdua pasti tidak sanggup bayar 3 juta. Kalau tidak bisa bayar, berlutut, minta maaf, dan jilat wine-nya sampai bersih. Kalau aku bisa bayar lalu bagaimana? Kalau kau bisa bayar, tumpahkan saja sepuasnya. Cuma sebotol wine 3 juta. Dan kau masih simpan juga. Bukannya kau itu peliharaannya Linda. Jangan sok kaya. 3 juta ini, kau tidak bisa hasilkan seumur hidupmu. Bawakan wine paling mahal. Apakah yang 10 juta itu? Cuma 10 juta. Baiklah, bawa kemari. Tapi... Kalau aku bilang ambil saja. Dasar orang ini. Tapi kalau perempuan ini sampai berani melawan, aku bakal lapor ke polisi. Silakan saja. Hah, lihat saja sampai kapan kau bisa berpura-pura. Itu kemahalan. Kau mau apa? Tidak apa-apa. Aku tidak akan tinggal diam melihat wanitaku dibeginikan. Pak, ini anggur 10 juta yang Anda minta. Bukalah. Serius kau berani buka? Semuanya lihat ini. Dia yang buka anggurnya. Diam kau. Ribut saja. Berani-beraninya ngomong gitu ke aku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah tunangannya tuan muda kedua. Calon nyonya keluarga Wijaya. Terus kenapa? Yang kulihat sekarang ini cuma orang bodoh. Siram. Berani-beraninya kau. Kenapa diam saja? Minta ganti rugi ke dia. Pria tampan mana punya uang. Pak, aku cukup kan? Kartu hitam. Maaf, ini lebih dari cukup. Kau beneran punya kartu hitam? Pakai saja. Linda. Berani-beraninya kau. Itu anggur 10 juta yuan. Linda, kau. Linda, kau. Kenapa? Apa kurang siramannya? Minggir. Kau ngapain di sini? Karena kau tidak mau terima kartuku. Kau khawatir sama aku. Aku cuma takut kau buat malu keluarga Wijaya. Oh, kau kasih aku hadiah mahal ini, tapi aku malah mengotorinya. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Kalau kotor lupakan saja. Nanti kuberikan yang lebih bagus. Nanti? Masih ada nanti. Dasar Linda sialan. Dia pakai kartu hitam. Dia pakai baju mahal pula. Aku bakal hancurkan dia. Aku bakal bikin dia pergi dari keluarga Wijaya. Halo? Panggil beberapa orang lagi ke sini. Aku ke toilet dulu buat bersihkan bajuku. Kau mau menungguku? Apa? Kau sebegitu inginnya denganku ya? Nyonya keluarga Wijaya. Ya sudah, pergi sana. Aku mau ngobrol dengan asisten Louis dulu. Kevin dia kenapa baik banget sama aku? Tapi... sudahlah. Mana mungkin dia suka sama aku. Lagi pula, aku ini sudah hancur. Apa kau Linda? Mau apa kalian? Tentu saja ingin senang-senang lah. Ayo, Lepaskan kemari. aku! Lepaskan aku! Diam. Tolong! Ayo. Tidak, minggir! Berani-beraninya kau mau cari masalah ya? Aduh. Kurang ajar. Tunggu kau ya. Jangan mendekat. Minggir. Linda, Jangan sentuh aku. kau jangan takut. Ini aku. Lihatlah. Ini aku Kevin. Ini salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu. Mereka menyentuhmu. Tidak. Syukurlah. Jangan menangis lagi.
Bodoh. Di saat seperti ini harusnya kau pejamkan mata. Kau mau apa? Kau mau apa? Siapa yang membuatmu menangis? Sekarang tidak usah menangis ya. Aku pergi sekarang. Who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. Masih menangis? Mau kucium lagi? Aku sudah tidak nangis. Lihat kan? Ciuman itu ampuh. Jangan pergi jauh-jauh. Kalau Kevin tahu kejadian 2 tahun lalu, dia pasti bakal jijik sama aku. Dia tidak bakal bela aku kayak sekarang. Mereka tidak menyentuhmu. Kenapa kau takut sekali? Aku cuma agak sedikit penakut. Ada aku di sini. Kau tidak usah takut. Kau itu nyonya keluarga Wijaya. Kau punya segalanya di Jakarta. Jadi kau jangan takut ya. Kenapa? Kau tidak mau jadi nyonya keluarga Wijaya? Kita bakal cerai cepat atau lambat. Cerai lagi. Kau, tuan muda ketiga, mobilnya sudah siap. Ada apa di sini? Preman yang baru saja pergi itu. Selidiki dia. Cari tahu siapa dalangnya. Baik. Ayo, kita pulang. Kevin! 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 Kau tahu tuan muda ketiga sakit, tapi tetap biarkan dia berkelahi untukmu. Membunuh mamamu saja belum cukup ya? Kau ingin bunuh dia juga? Bagaimana kondisinya sekarang? Masih harus dipantau. Aku pasti akan selesaikan bikin pil Imunorin agar dia bisa sembuh. Saat waktunya tiba, kita akan bercerai. Siapa yang suruh kau cari masalah dengannya sekarang? Asisten Louis sudah melakukan penyelidikan. Kalau aku tidak tepat waktu dan kau ketahuan, aku harus bagaimana? Andre, kau berani tampar aku cuma gara-gara perempuan itu. Dia yang mulai duluan. Cukup. Dengarkan aku. Daripada kau ribut dengannya, lebih baik kau pikirkan bagaimana caranya menyelesaikan pil Imunorin. Presiden Christos sebentar lagi sampai di Jakarta. Jangan buat rencana aku berantakan. Kau dengar? Aku bakal selesaikan. Andre, ada apa lagi? ada satu hal lagi. Linda sialan itu dapat simpanan baru. Apa? Apa? Dia itu seperti wanita yang kotor. Dia bisa dapatkan pria tampan, aku sudah bilang. Kehidupannya itu sangat kacau. Dan pria tampan itu, dia sangat kaya. Dia itu pakai topeng. Memakai topeng? Kalau tidak, mana mungkin Linda bisa beli gaun miliaran. Dan dia punya kartu hitam juga. Ada yang aneh. Kau tidak percaya aku? Bukan begitu. Di seluruh Jakarta cuma ada satu kartu hitam. Dan itu milik Kevin, tidak ada orang lain yang punya. Dan tadi kau mengatakan kalau dia memakai topeng. Pasti dia sembunyikan sesuatu. Jadi maksudmu itu? Kevin sudah sadar. Apa? Ini? Tidak mungkin. Aku harus segera kembali ke keluarga Wijaya. Kevin, aku mohon bangunlah. Kalau kau terus begini, kau tidak akan pernah bangun lagi. Kau ngapain di sini? Keluar. Linda, aku pikir antara kita masih ada rasa, iya kan? Aku datang ke sini untuk mengajakmu kerjasama. Antara kita tidak ada kerjasama apapun. Linda, demi masa lalu, kau tidak seharusnya sekejam ini kan? Baiklah, kalau begitu aku akan langsung saja. Aku butuh kau buat pilih Imunorin. Kenapa tidak suruh Lydia saja, bukannya bisa? Sudah kuduga. Kau masih cemburu dengannya. Aku masih ada rasa denganmu, Linda. Kalau Kevin mati, mungkin kita masih punya kesempatan. Cepat keluar, atau aku panggil orang buat mengusirmu. Baiklah. Kalau begitu mari kita bahas bisnis. Linda, aku tahu kau masuk departemen riset untuk mencari bukti pembunuhan mamamu dulu, iya kan? Waktu itu, Lydia, manfaatkan kehadiranmu untuk campurkan sesuatu ke obatnya. Dan itu yang menyebabkan mamamu meninggal. Tapi, rekaman CCTV sudah dihapus. Kau juga punya buktinya kan? Mendapatkan sesuatu dari rumah Lydia itu susah. Tapi aku punya daftar belanja obatnya. Begini, kau bantu aku buatkan pil Imunorin, aku bantu kau temukan bukti itu. Bahkan tidak cuma bukti, aku juga bantu kau balas dendam. Lalu, aku akan menikahimu.
Cuma ada satu ramuan Immunorin di Jakarta, dan itu ada di tangan Lydia. Tenang saja, aku akan dapatkan untukmu. Oke, aku setuju. Tapi kau harus kasih ramuan Immunorin itu ke aku. Pastilah, aku sudah menduganya. Aku tahu kita ini memang luar biasa, iya kan? Sabarlah sedikit. Silahkan pergi. Aku juga tidak buru-buru. Begitu paman ketiga mati, kau pasti akan jadi milikku. Linda, kita ini sekarang mitra bisnis kan? Setidaknya antar aku keluar. Oke. Kau sudah sadar? Kau baik-baik saja? Apa kau ada yang sakit? Syukurlah kau sudah sadar. Baru saja, apa ada orang yang datang kemari? Tidak ada. Kalau Kevin tahu dia pasti salah paham. Mending aku tidak kasih tahu. Tenang saja. Aku sudah menemukan cara buat menolongmu. Kau pasti bakal segera sembuh. Habis itu kita bercerai? Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi. I let you down. I said some things that I never should have said. And I know you're hurting. But I've been Jadi, somewhere else. kau masih mau bercerai. My eyes and all Harusnya aku I tidak sebodoh itu buat suka padamu. Tapi tenang saja. was burned. Aku bakal dapatkan ramuan Immunorin dan bikin pil Immunorin Not okay, sebagai balas budiku padamu. not alright, but I can't take it back. Lydia, Andre, kau sudah lama tidak datang menemuiku. Aku kangen banget denganmu. Soal pernikahan kita aku kepikiran. Lydia, di mana ramuan Immunorin? Berikan padaku. Kenapa tiba-tiba kau butuh ramuan Immunorin? Linda setuju untuk bantu aku membuat pil Immunorin. Kalau dia yang buat, aku pikir kau tidak perlu khawatir lagi kan? Soal masa depan. Tidak, Andre. Kau tahu tidak sebenarnya Linda itu sampah. Dulu saat di perusahaan dia tidak bisa apa-apa. Apalagi sekarang, setelah 2 tahun di desa. Kalau kau kasih ramuan Immunorin ke dia, cuma bakal sia-sia. Tidak bakal. Aku bakal bikin sendiri, Andre. Kau percaya aku tidak? Halo? Apa ramuan Immunorinnya sudah siap? Keluarlah. Temui aku baru aku berikan. Oke, aku ke sana sekarang. Telepon siapa? Kenapa buru-buru sekali? Tidak ada apa-apa. Aku cuma ada urusan di luar. Mau kemana? Ada urusan perusahaan yang harus ditangani. Aku pergi dulu. Jadi kau diam-diam cuma untuk bertemu Andre. Kau sebegitu suka dengannya. Mana ramuan Immunorinnya? Kenapa buru-buru? Aku tahu kau masih suka padaku. Apa-apaan kau ini? Lepaskan aku. Linda, sebenarnya aku tidak sabar menunggu paman ketiga mati. Aku sudah sewa kamar. Selama kau layani aku malam ini, tidak cuma ramuan Immunorin yang akan kau dapat, tapi juga posisinya keluarga Wijaya itu buatmu. Lepaskan aku. Linda. Wah, siapa ini? Ternyata cuma pria tampan. Aku ingin lihat siapa kau sebenarnya. Tuan Andre, di mana ramuan Immunorinnya? Aku berikan ke Lydia. Jadi kau melindungi pria tampan ini. Dan kau tidak menunjukkan mukamu, mana bisa disebut pria tampan. Kau tahu tidak? Kalau dulu itu Linda sangat menyukaiku. Kau berani memukulku. Kau tidak tahu aku ini siapa. Kusudahi sampai di sini. Lepaskan aku. Kau menyakitiku. Ini yang kau maksud pergi ke perusahaan. Datang ke sini untuk menemui Andre. Jangan dekati aku. Jangan sentuh aku. Setelah bertemu dengannya, kau tidak mau kusentuh? Jangan lupa, kau adalah istriku. Bukan begitu. Kita akan cerai cepat atau lambat. Itu yang kau inginkan. Kau akan bahagia setelah kita cerai. Iya. Kalau aku tidak bisa dapatkan ramuannya dari Andre, aku akan cari cara lain.
Tapi, bagaimana dengan ramuan Imonorin? Halo, Presiden Agnes. Terima kasih sudah bantu kumpulkan sebagian besar bahan. Sama-sama, aku menantikan pembuatan pil Imonorin darimu. Sejak mamamu meninggal, tidak ada lagi yang bisa buat obat sehebat itu. Terima kasih. Hai Linda, lihatlah ini, apa yang kupegang. Ini peninggalan dari ibumu. Ramuan Imonorin yang selama ini kau inginkan. Kau mau pakai ini buat merebut Andre. Mimpi saja. Kau anak haram tidak tahu diri. Mengambil barang mamaku itu namanya mencuri. Mengerti? Lagi pula, 2 tahun pun kau tetap tidak bakal bisa. Mau pamer silakan saja. Tapi jangan terlalu percaya diri. Orang kampung sepertimu. Kau kira bisa merendahkan siapa? Begitu aku berhasil bikin pil Imonorin dan selamatkan tetua keluarga Sanjaya. Lupakan Jakarta, aku bisa bebas tinggal di Bali juga. Hah. Jadi Andre mau pil Imonorin buat cari muka ke keluarga Sanjaya. Dan juga melawan Kevin. Harus cepat kasih tahu dia. Tuan Kevin. Aku tidak mau dengar. Kau dapat herbal Imonorin dari mana? Ini pusaka keluarga Pratama dari Bali. Kau tahu susahnya tuan ketiga untuk... Terima kasih. Aku cuma cepat ingin menyudahi semua ini. Linda, jangan sedih. Sembuhkan dia. Tinggalkan dia. Itu yang harus kau lakukan. Jadi, begini caranya. Kalau begitu aku juga bisa. Halo, Presiden Kevin. Kau di rumah? Aku punya sesuatu buatmu. Kau panggil aku apa? Tuan muda Kevin. Aku sudah bikin beli Imonorinnya. Aku sedang sibuk. Nanti kita bicara. Kau baru saja membuat pil Imonorin terus mau cerai. Secepat itu. Tuan muda ketiga, Kristo dari keluarga Sanjaya di Bali akan tiba di Jakarta malam ini. Andre pergi menjemputnya sendiri. Jadi, Kristo yang ada di belakang Andre. Selidiki ini. Cari tahu apa rencana mereka. Baik. Kau benci aku segitunya ya? Sudahlah, aku bakal kasih ke dia malam ini. Hei, kakak. Kenapa wajahmu muram? Jangan bilang kau belajar semalaman tapi tetap gagal bikin. Aku tidak selemah dirimu. Andre sudah membawa Presiden Kristo dan sesepuh Sanjaya ke sini. Dia sudah tahu kalau aku bikin pil Imonorin dan bilang akan menikahiku dengan megah. Lydia, proses bikin pil Imonorin itu rumit. Salah sedikit saja bisa jadi racun. Kusarankan kau, jangan main-main sama nyawa orang. Kau yang bikin racun. Kau tidak percaya? Aku bakal tunjukkan sendiri. Gimana aku sembuhkan sesepuh Sanjaya? Presiden Kristo, ini pil Imonorin. Lydia yang buat. Pil ini bisa menyembuhkan nyonya tua. Bagus. Memang pantas menjadi kepala pengawas grup. Pil Imonorin menjadi obat ajaib yang hilang setelah kematian Rongchen. Kau berhasil ciptakan. Dan ini... Oh, orang ini, Presiden Kristo kau mungkin belum tahu. Ini adalah Linda, orang yang menyebabkan kematian mamanya sendiri. Orang seperti dia kenapa bisa tetap di grup kita sehat? Linda masih ngotot bertahan di sini tanpa malu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Presiden Kristo tolong abaikan dia. Cepat kasih nenek pil Imonorin buat diminum. Tunggu. Sepertinya ada yang aneh. Dengan pil Imonorin ini, bentuk, warna, dan baunya berbeda dari yang dibuat mamaku. Linda, anak desa sepertimu tahu apa? Kau itu cuma iri karena aku berhasil. Kenapa bisa kau setega ini? Linda, lebih baik kau diam saja. Atau aku tidak akan tinggal diam. Rasanya tubuhku segar sekali. Seperti aku terlahir kembali. Kau lihat sendiri kan, Linda? Tidak semua orang sepayah dirimu. Mama. Nyonya Desi keracunan. Kondisinya gawat. Keracunan? Berani-beraninya kau menyakiti mamaku. Apa? Aku tidak meracuninya. Andre, tolong aku. Andre, kau juga terlibat dalam ini. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Aku bahkan tidak tahu cara buatnya. Andre,
Kenapa bisa kau? Dasar kau. Beraninya kau buat obat palsu untuk menipuku. Tangkap dia. Tidak mungkin. Kemarin aku lihat sendiri Linda bikin obatnya begini. Kau jahat banget sih. Sudah aku bilang dari awal, obat ini tidak bisa dibuat sembarangan orang. Tuan Kristo, Nyonya Besar Desi, aku bisa netralkan racunnya. Kau yakin bisa, Nona Linda? Kalau kau bisa selamatkan mamaku, aku setuju semua syaratmu. Andre punya bukti kalau Linda yang membunuh mamaku. Paksa dia kasih ke aku. Andre, berani-beraninya kau hianati aku. Andre, lebih baik kau serahkan itu. Kalau tidak, aku batalkan kerjasama ini. Jangan, Presiden Kristo. Aku berikan sekarang juga. Andre, kau tidak akan tunjukkan ke mereka kan? Kau tidak akan sakiti aku kan? Diam kau. Andre, berani-beraninya kau hianati aku. Padahal aku sangat mencintaimu. Aku lakukan semuanya untukmu. Dan yang membunuh Mama Linda bukan cuma aku. Aku sudah bilang kau diamlah. Andre. Nona Linda, apakah ini cukup? Presiden Kristo, menurutku kalau Linda bisa membuat pil Imonorin, kenapa tidak sekalian kita paksa dia untuk membuatnya? Jika nanti racunnya tua hilang, kesehatannya juga bisa pulih kan? Aku dengar dia sudah menikah dengan Kevin. Apa bisa kau paksa dia berikan? Presiden Kristo, kalau Linda menolak untuk kerjasama, kita tinggal berikan dia pelajaran. Suaminya yang lumpuh itu tidak akan bisa menolongnya. Tuan muda kedua, kau benar-benar berani. Sudah larut begini belum pulang. Jangan-jangan dia ke tempat Andre lagi. Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga. Ada masalah. Kristo dan Andre menculik Nyonya. Serahkan pilih Monorin. Kalau kau kasih aku ramuan Imonorin, aku bisa buat lagi untuk kalian. Tidak bisa. Mamaku tidak bisa menunggu selama itu. Serahkan yang sudah kau buat. Kalau tidak, kau lihat saja nanti. Dasar tidak tahu balas budi. Aku yang sembuhkan mamamu. Kau... Kalau kau tidak berikan sekarang, aku akan tunjukkan apa itu tidak balas budi yang sebenarnya. Aku tidak akan pernah kasih padamu. Kenapa kau menahanku, Presiden Kristo, begini? Menurutku benda sepenting itu pasti dia bawa terus. Jangan. Presiden Kristo, bukan itu maksudku. Kau mungkin tidak tahu, tapi aku ada sedikit sejarah dengan Linda. Ada sesuatu di antara kami. Begini saja, bagaimana kalau kita keluar sebentar? Aku jamin kita akan menemukannya. Baik, anggap saja ini hadiah untukmu. Silakan nikmati. Aku mau cek mamaku. Iya, tentu. Silakan. Andre, pergi dariku. Menjauhlah. Kau sudah diikat. Masih berani melawan. Kau tidak berharap suami komamu akan menyelamatkanmu kan? Kalau kau melayaniku baik-baik malam ini, akan aku biarkan kau hidup. Tapi kalau kau berani melawan, maka kau akan menyesalinya. Jangan salah kalau aku bertindak kejam. Jangan sentuh aku. Menjauhlah dariku. Linda. Apa ada yang sakit lagi? Cepat makan ini. Ini pil Imonorin. Ini dibuat dari ramuan Imonorin yang kau kasih. Cepat makan sebelum mereka merebutnya. Jadi obat ini untukku. Aku janji bakal menyelamatkanmu. Awas, hati-hati. Linda, kau tidak lebih dari wanita murahan. Baik, maka tidak ada dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Akan aku bunuh kalian berdua. Apa kau yakin kau bisa? Siapa kau sebenarnya? Berani sekali mengancamku. Kau tahu siapa aku dan kau tahu ini wilayah siapa? Cuma dengan satu kata. Aku bisa buat kau merangkak keluar dari Jakarta sambil menangis. Kemarin aku masih bersikap baik padamu. Sekarang kau datang menyerahkan diri. Baiklah, Andre. Kau yakin mau cari masalah denganku? Kau itu cuma tuan muda kedua keluarga Wijaya yang tidak punya kuasa. Kalau kau berani, aku cuma tidak akan mengusirmu dari Jakarta. Aku pastikan kau tidak punya tempat untuk dikubur. Siapa kau ini sebenarnya?
Tuan muda keluarga Wijaya, tapi begitu pamanku yang koma itu mati, aku yang akan jadi kepala keluarga Wijaya. Bagaimana kalau paman ketigamu tidak mati? Itu mustahil. Dia selamat dari kecelakaan mobil kemarin. Dan itu hanya kebetulan. Dengar ya, sebentar lagi dia pasti mati. Sedangkan kau berlutut dan minta maaf lah. Ayo cepat. Keluarga Wijaya itu besar. Meskipun paman ketigamu mati, kau tidak pantas jadi pewaris. Jadi mana mungkin kau bisa menjadi kepala keluarga? Baiklah. Karena kau akan mati juga, aku beritahu satu hal sebelum kau mati. Presiden Kristo. Kau tahu dia siapa? Presiden keluarga Sanjaya dari Surabaya. Kristo. Siapa dia? Dia ini pria simpanan yang digoda Linda. Lalu pilih Munorin itu sudah dimakan oleh pria brengsek ini. Pria simpanan berani memakan pilih Munorinku. Mau mati kau ya? Menurutku, karena dia tidak berani menunjukkan muka, kita habisi saja dulu dia. Lalu kita paksa Linda untuk membuat pilih Munorin lagi untuk kita. Bagaimana? Kau cari mati. Jadi, kalian berdua kerjasama ya? Keluarga Sanjaya. Menarik. Keluarga Sanjaya sudah berjaya di Surabaya sejak lama. Sudah waktunya mereka untuk jatuh. Siapa pria tampanin? Berani-beraninya bicara sembarangan. Kau pikir bisa jatuhkan keluarga Sanjaya? Kau yang akan kujatuhkan duluan. Presiden Kristo, kau jangan emosi. Linda ini cuma perempuan murahan dan kotor. Dia bukan cuma membunuh mamanya sendiri. Tidak tahu berapa banyak pria yang dia permainkan. Kita berikan pelajaran saja. Biar mereka tahu akibat melawan keluarga Sanjaya. Aku setuju. Nanti setelah paman ketigaku yang sekarat itu mati, aku yang akan jadi kepala keluarga Wijaya. Dan nanti, mau di Jakarta atau Surabaya, siapa yang bisa melawan kita, Presiden Kristo? Siapa yang bisa menandingi? Dan kau tampan, sekarang juga berlutut sujud 2 kali dan minta maaf. Lalu suruh si kotor Linda ini buatkan aku pil Munorin. Mungkin saja aku bakal pikir-pikir buat menyisakan nyawa kalian. Bagaimana? Apa kau yakin? Sekarang kau takut ya? Kau takut langsung saja berlutut. Aku cuma khawatir kalau kau tidak bakal berani. Bicara apa sih kau ini? Kau pikir aku tidak bisa memaksamu berlutut? Memangnya kau siapa? Paman ketigaku. Sayangnya, paman ketigaku sebentar lagi akan mati dan tidak sempat kemari. Tidak usah banyak omong. Hajar saja langsunglah. Aku cuma takut kau akan menyesal. Ya ampun. Tidak usah sok jual mahal. Hari ini aku akan bongkar siapa kau sebenarnya. Kalau kau bisa buat aku takut, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Kenapa lama sekali? Kak. Tuan muda ketiga, bagaimana bisa? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa menikmati pertunjukan kalian? Paman ketiga, kau salah paham. Aku. Katanya kau tidak takut padaku dan ingin aku berlutut kan? Paman ketiga, kau benar-benar salah paham. Aku curiga. Kalau kau pria simpanan yang dia pikat, aku cuma takutnya mengkhianatimu. Keadaannya sudah begini, masih saja melempar kesalahan padaku. Kristo, paman ketigaku sudah sadar. Kita tidak akan selamat hari ini. Lebih baik kita nekat saja. Tuan muda ketiga, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kalau mau salahkan dirimu. Kenapa kau sadar? Hati-hati. Kalau mau salahkan dirimu. Kenapa kau sadar? Kau sangat khawatir kepadaku, Nyonya Linda. Tolong seriuslah. Kalian semua cari mati. Tuan muda ketiga, bagaimana urus kedua orang ini? Tuan muda ketiga, kau tidak bisa menyentuhku. Aku anggota keluarga Sanjaya. Dari saat kau menyentuh istriku, sejak saat itu juga, kau sudah ditakdirkan mati. Berani mengusik istriku. Aku bukan cuma mau kau mati. Aku mau keluarga Sanjaya ikut mati. Tuan muda ketiga, aku salah. Aku tidak berani lagi. Linda, bukan. Maksudku Nyonya Linda, ampuni aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tolong ampuni aku. Tuan muda ketiga, bagaimana urus mereka? Tangkap mereka. Sedikit kecelakaan mobil itu. Yang pertama tutup dulu masalah ini. Kau cari semua yang terlibat dan tangkap mereka semua. Baik. Sudah aku bilang kan, tidak boleh ada yang menyakiti wanita. Apa sakit? Tidak sakit. Kalau aku menangkap Andre, apa kau akan sedih?
Sedih bagaimana? Justru aku pengen dia cepat mati. Tuan Kevin, karena Andre sudah beres dan kecelakaannya juga sudah jelas. Kita harusnya ceraikan. Santai saja. Surat cerainya akan langsung aku tanda tangan. Aku tidak mau harta apapun. Yang kau bicarakan soal cerai lagi. Kau buat pilih Monorin, bukan untuk menyelamatkanku. Iya, tapi itu cuma kesepakatan di antara kita. Kita sudah sepakat sebelumnya. Tenang saja. Aku tidak mau apapun. Jadi di antara kita, kau menyelamatkan aku cuma karena kesepakatan saja. Iya, benar. Kau... Kevin, kalau aku melakukan ini kau jangan salah paham. Kau ada maksud tersembunyi padaku kan? Aku ini perempuan yang sudah tersakiti. Mana mungkin aku pantas buatmu? Ini surat cerainya. Sudah aku tanda tangani. Linda, sebenarnya apa yang kau mau? Tuan muda ketiga? Ini informasi soal Lydia. Aku sudah punya buktinya. Yang bikin mamaku meninggal dulu. Itu adalah Lydia. Dia, anak haram itu. Terus kenapa? Kau tahu tidak? Mamamu coba memikirkan farmasi kita sehat. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Lebih baik dia mati saja. Apa kau pantas disebut manusia? Linda. Lihat ini. Ini abu mamaku. Jangan sentuh. Serahkan buktinya. Kalau tidak, aku akan hamburkan abu mamamu. Tidak. Hei Linda. Kau pikir pilih Monorin yang kau buat dan menggoda Andre bisa bikin kau menang? Dengar ya. Andre itu dia punya aku. Gelar Nyonya Wijaya juga punya aku. Cepat serahkan buktinya. Aku tidak akan pernah berikan. Lagi pula, kau juga tidak akan bisa menikah sama Andre. Aku tidak bisa nikah. Terus kau bisa. Kau tidak tahu kan pria yang tidur denganmu waktu itu? Itu pengemis yang aku temukan. Pantas saja kau diperlakukan seperti itu. Pantas saja Andre jijik padamu. Bukan cuma Andre. Kevin pun kalau dia sadar, pasti tetap jijik padamu. Sudahlah, jangan mimpi jadi nyonya keluarga Wijaya. Perempuan sepertimu, jadi pembantu di keluarga Wijaya saja tidak pantas. Benar sekali. Kau ini tidak pantas sama sekali menjadi anakku. Serahkan buktinya, cepat. Kalau tidak, aku hancurkan abu mamamu. Tidak akan kukembalikan padamu. Buruan serahkan. Ternyata kau lagi, Linda. Sekarang kau bawa pria liar mana lagi ke perusahaan? Suamimu yang koma, kalau dia tahu, pasti bangkit dari kubur saking marahnya. Ditindas lagi. Itu abu mamaku, ada di tangan mereka. Siapa yang mengizinkanmu masuk kemari? Cepat keluar. Kau tidak boleh masuk ke tempat seperti ini. Papa! Beraninya kau pukul aku. Ini farmasi kita sehat di wilayahku. Beraninya preman sepertimu memukulku. Itu benar. Linda itu istrinya tuan ketiga. Walaupun tuan ketiga lagi koma, tapi kalau kau menipunya begini, apa kau cari mati? Aku adalah Kevin. Apa aku menipu diriku sendiri? Dia tuan Kevin. Kalau kau itu Kevin, aku akan sujud dan minta maaf langsung padamu. Semua orang di kota sudah tahu Kevin sedang koma. Kau pikir kamu ini bodoh? Akan ku telepon keluarga Wijaya sekarang. Tidak perlu. Kenapa? Kau takut ya? Takut tidak ada gunanya. Aku ini keluarga ipar keluarga Wijaya. Aku akan menegakkan keadilan. Biar bawaan keluarga ketiga yang mengurusmu, dasar sialan. Tidak usah repot mesti telepon. Kalau mau bicara, langsung saja di depanku. Papa, ada apa? Aku mau telepon Andre. Dasar kalian murahan. Bersiaplah mati. Diam. Papa, kenapa Papa tampar aku? Biar aku yang urus, dasar perempuan murahan. Sudah diam, aku bilang diam. Tuan ketiga, aku salah paham. Ayo cepat, tidak punya mata kau, cepat sujud. Tuan ketiga, tolong ampuni kami. Ini semua salah kami. Tolong. Mana mungkin, dia kan cuma pria tampan yang Linda pelihara. Kenapa bisa? Tuan ketiga maafkan aku. Ini semua salahku yang salah paham. Tuan ketiga maaf. Kalian yang harus minta maaf, bukan aku. Tuan ketiga, perempuan ini Linda tidak pantas jadi nyonya keluarga Wijaya. Akulah tunanganmu yang sebenarnya. Akulah yang pantas. Aku bisa kembali jadi tunanganmu. Tidak, itu tidak benar Tuan ketiga Linda. Dia itu anak nakal. Kehidupannya berantakan. Dia dan Lydia kita, mereka bagaikan siang dan malam. Tuan muda ketiga.
Jadi maksudmu ini perbedaan bagi siang dan malam. Tapi memang nyonyaku adalah dia, Lydia. Bahkan tidak ada apa-apanya. Mana mungkin. Papa, ada apa? Pergi kau dari sini. Papa, kau kenapa? Lydia, kau bukan anak Tuan Hartono. Sebelum mamamu bersama Hartono, dia wanita penghibur. Tes DNA menunjukkan kalian bukan papa dan anak kandung. Dari mana kau tahu? Papa, bukankah? Dengar dulu penjelasanku. Kau telah menipuku seperti mamamu. Kau akan kucincang kau sekarang. Kau. Nyonya, ini dokumen ambil alih saham farmasi Kita Sehat. Tuan muda ketiga telah membelinya dari para pemegang saham. Semuanya sudah diakuisisi. Diambil alih atas namamu. Sekarang kau adalah pemegang saham terbesar farmasi Kita Sehat. Adapun Kurong selama ini telah menggelapkan dana perusahaan, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Linda, aku papamu. Kau tidak bisa mengusirku dari perusahaan. Dulu, kau memaksaku pergi ke desa. Memaksaku jadi pengantin. Sekarang baru sadar kalau aku anakmu. Selain itu, kau juga melakukan hal keji itu pada mama. Bawa mereka pergi. Serahkan pada polisi. Baik. Penjaga? Tidak. Kalian apa-apaan ini? Linda, aku benar-benar sia-sia membesarkanmu. Kau bahkan tidak peduli hubungan ayah dan anak. Kau anak Kau durhaka. atas dasar apa memperlakukanku Awas kau begini? ya. Gelarnya Nyonya Wijaya milikku. Tunggu aku. Terima kasih sudah tolong aku lagi. Soal uang buat beli saham itu, aku bakal cari cara buat bayar balik. Surat cerainya, Aku masih ada urusan di perusahaan. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan nanti. sepertinya kita harus segera cerai. Punya istri seperti aku ini cuma bikin dia malu. Para petinggi yang bekerja sama dengan Andre sudah dibereskan. Masih ada 2 lagi. Punya hubungan pribadi dekat dengan keluarga Wijaya. Wakil presiden sini tidak berani gegabah. Dia tanya keputusan Tuan ketiga. Tuan ketiga? Suruh Cindy urus sesuai aturan. Tidak usah pikirkan keluarga Wijaya. Baik. Tuan muda ketiga. Kau sedang pikirkan Nyonya keluarga Wijaya. Dendamnya sudah terbalas. Perusahaan juga sudah diambil alih. Apalagi yang bisa kupakai buat dia menetap. Jenderal Kevin, aku masuk. Pak Kevin, malam ini aku adakan pesta dengan teman-teman lama kita buat merayakan kesembuhanmu. Kau kan tokoh utamanya, jangan sampai tidak datang ya. Kalian saja yang pergi. Istriku menunggu di rumah. Aku pergi dulu. Kalian pergilah. Kevin, Alex sama yang lain. Istri apanya? Cuma wanita desa tidak tahu malu atau pengantin pengganti. Apa pantas jadi Nyonya Wijaya? Aku sudah siapkan makanan. Tidak tahu cocok dengan seleramu atau tidak. Asal kau yang masak, aku pasti suka. Ayo kau cicipi. Iya Tuan ketiga. Soal uang saham itu aku akan... Aku beli saham itu, bukan supaya kau membayarnya kembali. Terus kau maunya apa? Menurutmu, kau tidak perlu kembalikan apa-apa. Anggap saja investasi buat kerjasama. Kerjasama. Keluarga Wijaya sedang bersiap masuk industri farmasi. Mereka pilih farmasi Kita Sehat. Kau tidak mau kerjasama? Mau. Gelas ini untuk berterima kasih pada Tuan ketiga dan memberiku kesempatan kerjasama. Gelas ini, terima kasih Tuan ketiga atas bantuan dan perhatianmu selama ini. Baiklah. Kau tidak perlu berterima kasih dengan minuman. Kurangi minumnya. Tidak apa-apa, hari ini hari bahagia. Kau sudah mabuk. Tidak, aku bisa minum 1000 gelas tanpa mabuk. Lihat, aku bisa jalan lurus. Hati-hati. Kau diam di sini saja. Aku ambilkan obat peredam mabuk untukmu. Kevin, jangan pergi. Aku tidak pergi, aku cuma... Kissed a girl just 'cause you wanted to. Jangan ngomong, dengarkan aku. Kau mau bicara apa? Not thinking of Sebenarnya, aku cukup suka padamu. Serius? Waktu aku ditinggalkan dan dikhianati. Waktu aku tidak punya apa-apa. Kau yang selalu percaya dan membantuku. Lalu? Tapi kita ini cuma kerjasama. Hubungan ini bakal berakhir cepat atau lambat. Aku tidak keberatan perpanjang kerjasama ini. Diperpanjang jadi seumur hidup bagaimana? Tapi Kau yang duluan genggam tanganku. Jadi seumur hidup ini
Jangan berharap aku lepaskan. 平行时空，那些我不同人生的我，为什么放肆复活？笑话已经自我背脱，哭与乐，阴天之后终于有虚名的晴空。 Ya ampun, aku sudah ngapain tadi semalam itu? Baru kedua tahun ini, perusahaan kita fokus di bidang medis. Meski semalam aku yang mulai duluan, tapi aku beneran tidak sengaja. Apa gigitanku semalam sakit? Harusnya masih bisa ditutupin kan? Pernikahan Tuan ketiga ternyata sungguhan. Katanya dia tidak tertarik pada perempuan. Akhirnya lulu juga. Jadi sekarang kita harus panggil dia Nyonya Presiden. Kevin, Perkenalkan semuanya. Ini bos baru kalian. Dia yang akan mengaturku. ada apa ini? Istriku agak pemalu. Kalian bicara dulu. Akan aku tenangkan. Ini pasti bukan mimpi. Pertama kalinya kulihat Tuan ketiga tersenyum. Wanita itu pasti nyonya keluarga Wijaya. Sangat cantik. Pantas Tuan muda ketiga sangat suka padanya. Wakil Presiden Cindy sudah lama ikut Tuan ketiga. Katanya tidak suka wanita. Dan tidak akan menikah. Tapi dia cuma suka kepadanya. Kau bilang bahas proyek, bukan bahas kehidupan pribadi Tuan ketiga. Semuanya diam. Kau bilang ada hal darurat. Ada apa? Aku terluka. Kenapa bisa luka? Lukanya di mana? Kenapa tidak ke rumah sakit? Luka seperti ini mana bisa ke rumah sakit? Jelas ada yang menggigitku. Siapa yang merawatnya? Aku ambil kotak P3K. Kau obat terbaikku. Kevin, aku mau bilang sesuatu. Kau itu pasti Linda. Aku wakil manajer umum perusahaan Sanjaya. Aku dan Kevin tumbuh bersama. Kami sangat dekat. Halo. Kevin tidak suka mencampur urusan pribadi dan bisnis. Nona Linda, kau harus tahu batasanmu. Kami tadi sedang rapat. Kau tiba-tiba menelponnya. Itu sudah sangat mengganggu. Dia nyonya keluarga Wijaya. Tidak ada yang merasa terganggu. Lagi pula dia datang kemari. Bukan untuk urusan pribadi. Apanya bukan buat urusan pribadi? Kevin, jangan salahkan aku kalau bicara belak-belakan. Nona Linda itu cuma gadis desa. Bisnis yang kita bahas, dia tidak mengerti. Lebih baik kau jaga bicaramu. Aku sudah putuskan kerjasama dengan farmasi kita sehat. Hari ini nyonya datang untuk tanda tangan kontrak. Farmasi kita sehat? Wakil Presiden Cindy, halo, aku Presiden baru Farmasi Kita Sehat. Kedepannya, mohon bimbingan dan kerjasamanya. Baiklah. Kau bisa keluar dulu. Nona Linda, silakan ke sini. Ada yang ingin kubicarakan. Apapun itu bilang saja di sini. Baiklah, aku tidak keberatan kalau Kevin dengar. Lagi pula, meskipun kita punya masalah, Kevin akan tetap ada di pihakku. Wakil Presiden Cindy, ada yang mau kau bilang? Linda, reputasimu di kota baru ini jelek sekali. Kalau kau tetap sama Kevin, dia cuma bakal malu. Yang paling penting, buat pria itu harga diri. Kalau kau masih punya sedikit kesadaran diri, harusnya kau mundur sendiri. Kau bilang sendiri kan, Tuan Kevin paling benci mencampuri urusan pribadi ke bisnis. Kalau dia tahu, kau campuri urusan pribadiku, apa dia tidak marah? Kau, lagi pula, kalau kau beneran peduli sama dia, waktu dia koma terbaring di rumah sakit, kau kemana saja? Aku itu keluar negeri mengurusi proyek. Kalau tidak, kau pikir kau bisa nikah sama keluarga Wijaya? Jadi buatmu proyek itu lebih penting daripada nyawanya. Aku paham sekarang. Kau ini bicara apa? Aku dan Kevin sudah bersama sejak kecil. Dan kami sudah bersama selama ini. Hubungan aku dan Kevin bukan sesuatu yang bisa dicampuri orang lain. Wakil Presiden sini, kau cuma mau ngomong ini. Aku ada urusan. Kalau tidak ada yang penting, aku pergi. Hei kau! Cuma gadis kampung, berani-beraninya mau jadi Nyonya Wijaya. Tunggu saja, aku bakal bikin kau malu besar. Wakil Presiden Cindy benar. Perempuan kayak aku menikah sama Kevin cuma bakal merusak reputasinya. Lebih baik aku cepat cerai saja.
Kevin, Lain kali kalau masuk, ketuk dulu. Kevin, kenapa tiba-tiba kau jadi dingin gini ke aku? Dulu aku bisa keluar masuk sesuka hati ke tempat ini. Ada apa? Kevin, Nona Linda itu dia wanita kampung. Reputasinya jelek, dia tidak cocok jadi nyonya presiden. Kalau kabar ini sampai bocor, satu keluarga Hartono bakal jadi bahan tertawaan. Sangat memalukan kan? Satu-satunya Nyonya keluarga Wijaya adalah siapa yang berani tertawakan. Katakan, akan kubuat tidak bisa tertawa lagi. Mulai sekarang, aku tidak mau dengar perkataan seperti ini lagi. Atau pindah ke kantor cabang. Kevin! Keluar. Cepat keluar. Wakil Presiden Sidik Perdagangan Melati. Datang lagi bahas proyek perusahaan kecil dan receh gitu. Mau kerja sama suruh pergi. Tapi, kenapa? Jangan bilang kau juga mau ngelawan aku. Tidak berani. Ketua dari perdagangan itu sepupunya Nyonya keluarga Wijaya. Jadi, apa kau mau kasih tahu ketua? Dia sepupu ipar. Suruh Pak Jacob datang ke kantorku. Wakil Presiden Cindy, tidak sangka orang sepertimu mau repot-repot bertemu denganku. Sebuah kehormatan. Pak Jacob, katanya kau sepupu iparnya Nona Linda. Benar. Tapi Wakil Presiden Cindy bagaimana bisa tahu Nona Linda wanita kampung Kalau itu? ingin dapat proyek ini gampang saja. Aku mau kau bantu satu hal. Baik. Halo Tante, kau sudah sampai di kota baru ya? Kakak sepupu dan suaminya sudah di sini. Oke, tidak masalah. Kita makan malam bareng saja. Kau telepon siapa? Tanteku, dulu saat di desa, dia selalu baik sama aku. Kau mau ajak mereka makan malam? Biar aku yang ngurus. Apa tidak masalah? Memangnya kenapa? Biar aku yang atur. Hotel berlian 5 saja. Tapi aku agak sibuk. Aku datang telat ya. Tidak apa-apa kan? Kau tetap harus datang. Keluargamu keluarga Wijaya. Aku harus datang. Kau ingin naik mobil Bentley atau asisten Louis antar? Tidak perlu, aku tidak mau mencolok. Aku akan kasih instruksi. Biar dilayani dengan baik. Terima kasih. Tante, kakak sepupu, kakak ipar. Linda, akhirnya kau datang. Tante, kenapa tiba-tiba datang ke kota baru? Mau ketemu denganmu. Sekalian, bahas soal perjodohan. Apa? Kakak sepupumu di desa sudah menemukan bos untukmu. Walaupun umurnya sudah 50-an. Tapi dia sangat kaya. Dia tidak peduli dengan reputasimu. Setelah ini, langsung ikut aku pulang. Tapi aku sudah menikah. Linda, tidak usah pura-pura. Siapa sih yang tidak tahu dirimu? Papamu membawamu dari desa cuma buat dinikahkan sama orang sekarat itu. Kalau tidak, siapa yang mau menikahi dirimu? Benar. Bos yang dicarikan oleh sepupumu. Tidak masalah denganmu. Jadi jangan banyak pilih. Pas suamimu sekarang mati, langsung saja nikah lagi. Sudah, kita makan dulu saja. Wah, lihat ke dalam sini. Megah sekali tempatnya. Iya, Mama. Ini semua diatur langsung sama Jacob. Hotel Berlian 5, nomor 1 di Kota Baru. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Kalau bukan Jacob yang urus, mana mungkin kita bisa ke sini? Lihatlah, menantuku hebat kan? Tentu saja. Jauh lebih hebat dari orang yang sekarat itu. Tante, jangan bicara begitu. Maaf, tidak ada ruang VIP yang kosong, yang ada cuma area umum. Hah? Mereka ini tamu spesial kita. Bapak Ibu, kami sudah siapkan Diamond Suite terbaik. Apa Diamond Suite? Yang itu, satu-satunya di Kota Baru. Jacob, kau keren sekali. Ini jelas-jelas diurus sama suamiku. Suamimu? Suamimu itu sudah sekarat. Mana mungkin bisa atur Diamond Suite buatmu? Aduh. Linda. Kalau bicara besar sekali. Bikin aku ketawa saja. Kau, Linda, kau ada-ada saja. Lihat sepupu iparmu itu hebat sekali. Kau masih saja bahas suamimu itu. Sudahlah, ayo cepat kita makan. Bapak Ibu, ini ada champagne dari hotel kami. Bos kami bilang, kalian ini tamu VIP. Jadi semua biayanya gratis. Wah, suamiku. Ku dengar bos Berlian 5 hotel ini pilih-pilih banget sama tamu. Tapi dia mau melayanimu. Kau keren sekali. Pesan makanan kesukaan tante. Daging babi asam manis. Terus... Kau pesan buat siapa sih? Sayang, kau lupa ya? Dia cuma wanita kampung. Belum pernah ke tempat mewah kayak gini. Lihat aku. Aku ajari sekali. Abalon siripnya double delight. Daging kobe bakar arang. Sup emas ginseng kanto. 4 gelas minuman burung walet. Ingat, walet salju. Tambahkan 2 botol lagi Romani Conti. Yang harganya 500.000. 500.000? Kenapa anggur ini mahal sekali? Mama, kau sama Linda dari dulu tinggal di desa. Jadi 500.000 terasa mahal. Bagi kami keluarga Jacob, rokok sebatang saja harganya segitu. Hari ini, aku juga mau kasih kalian pengalaman baru. Bibi, kau pasti pernah dengar soal hotel kami.
Tapi baru 3 tahun lalu kau kesini. Sekarang gaya suka orang kota. Tapi sekarang aku sudah menikah jadi keluarga Jacob. Sedangkan kau, jangan bilang orang yang sekarat itu tidak meninggalkan warisan buatmu. Beneran? Kau tidak mendapatkan apa-apa? Minumlah. Aku lagi tidak enak badan hari ini, tidak bisa minum. Sudah cukup. Kau tidak bisa minum. Kami sudah tahu, kau itu rendah diri, tapi kami maklum. Lagi pula, kau juga nebeng nama baik kami buat masuk ke tempat mewah ini. Masa kau tidak mau angkat gelas buat kami? Itu aneh kan? Ayo, ayo, ayo. Linda, kau itu sengaja kan? Apa kau buta? Suamiku, dia merusak semua baju baruku. Linda, ini baju yang aku belikan buat Amelia model terbaru harganya 1 juta. Bagaimana kau ini? Dia wanita murahan, bisa ganti rugi juga tidak. Gimana kalau gini Linda, kau cukup. Kau nurut saja terus ceraikan orang sekarat itu. Pulang ke rumah dan menikah dengan bos lokal. Baju ini tidak usah ganti rugi. Linda, sepupumu baik sekali kan? Terima tawarannya. Iya Linda, baju ini harganya jutaan. Kau mau menjualnya, tidak bakal dapat sebanyak itu kan? Siapa yang berani menyuruh istriku menikah lagi? Linda istrimu. Linda menikah sama pasien koma kan? Apa pasiennya sudah sadar? Mereka bahkan tidak undang kita ke resepsi. Minimalnya kalian bisa lah traktir kita makan. Aduh suamiku. Lihat betapa menyedihkan mereka. Pasti tidak mampu bayar. Suamiku, mana bisa mereka dibandingkan denganmu? Kau kan baru saja dapat proyek dari grup Wijaya. Kalau proyek itu sukses, jangankan baju yang harganya jutaan. Baju harga puluhan juta. Bahkan tanpa mikir bisa dibeli. Grup Wijaya? Benar, itu adalah grup yang sangat besar. Kalian berdua juga pasti sudah pernah dengar kan? Aku keluar sebentar. Akhirnya sadar juga. Apa ada yang namanya Jacob? Baru kerja dengan grup Wijaya. Beritahu dia langsung. Halo, asisten Louis. Kenapa kamu menelponku? Wah, aku merasa terhormat. Jacob, tuan ketiga kasih proyek itu padamu. Anggap saja sebagai kompensasi untuk baju yang Nyonya pakai. Kakak iparku itu tuan ketiga. Tidak mungkin. Hai Linda, bukannya kau nikah sama pasien koma? Kenapa bisa jadi tuan ketiga grup Wijaya? Diam kau, tuan ketiga itu sebutan buatmu. Kita masih keluarga. Demi menghormati istriku, aku duduk di sini makan dengan kalian. Bukan minta kau selamatkan kami. Kami juga tidak perlu diumbar di depan umum. Maaf tuan muda ketiga. Maaf tuan muda ketiga. Kami cuma sekedar bercanda sama Linda. Bercanda? Iya, cuma bercanda. Kita ini keluarga. Soal proyek itu, aku juga cuma bercanda. Orang seperti kalian tidak pantas bekerja sama dengan grup Wijaya. Ayo, kita pulang. Kakak ipar Linda. Kakak ipar. Maaf, tolong cek tagihan. Bukannya gratis, kenapa jadi bayar lagi? Tadi gratis karena ada tuan ketiga dan nyonya ada di sini. Sekarang mereka sudah pergi, jadi harus bayar. Jadi berapa? 3.300.000. Tadi kita kan tidak makan banyak. Sekarang kamu makan apa? Tidak usah. Terima kasih untuk yang tadi. Kau harus tetap tanda tangan perjanjian ini. Kau sudah bertemu semua keluarga, masih mau bercerai? Apa ada yang tidak kau suka? Kemewahan hotel berlian 5, apa kurang mewah? Kau salah paham. Aku tidak pernah mau status dan uangmu. Terus kenapa kau tetap ngotot mau bercerai? Kau bilang kau suka padaku waktu mabuk. Jadi itu bohong. Aku sedang mabuk. Kata-kata itu tidak bisa dipercaya. Tapi aku percaya. Kau harus tanggung jawab. Tetap bersamaku, itu akan mempengaruhi reputasimu. Apa yang kau pikirkan? Selama aku ada, aku tak akan biarkan orang lain membicarakanmu di belakang. Selama aku ada, semua kekhawatiranmu tidak akan jadi masalah lagi. Pikirkan itu baik-baik. Kau sendiri yang bilang kau harus pikir dulu kan? Pikirkan di rumah. Pikirkan tentang rumah kita. Kevin, kenapa kau panggil aku ke sini? Sepupu Linda dan suaminya, kau yang mengundang. Kevin, dengarkan penjelasanku. Ini buat kebaikanmu. Masalah antara aku dan dia tidak butuh campur tangan orang luar. Bulan depan, kau langsung pindah ke cabang luar negeri. Kalau kau ulangi lagi,
Hukumannya tidak semudah itu. Tuan Kevin, Keluar. kau tega kirim aku ke luar negeri karena wanita kampung itu. Sialan kau Linda, aku tidak akan memaafkanmu. Kau mau mengusir aku? Tidak segampang itu. Lydia, dia itu adiknya Linda kan? Dia di penjara ya? Menarik sekali. Aku harus ketemu dia. Linda wanita murahan itu. Dengan hak apa dia bisa jadi nyonya keluarga Wijaya? Dia cuma wanita murahan. Wanita murahan? Dulu aku yang sudah kasih dia obat. Makanya dia akhirnya sama pengemis itu. Dia cuma wanita murahan. Kenapa bisa jadi nyonya keluarga Wijaya? Kesalahan besar waktu itu. Harusnya aku yang jadi nyonya keluarga Wijaya, benar kan? Aku akan bunuh Linda. Aku akan bunuh Linda. Ternyata masih ada fakta. Linda murahan itu, aku bakal bikin dia hancur. Kevin suruh aku keluar negeri. Adakan pesta perpisahan untukku. Bilang aku meminta maaf ke Linda. Sekalian, tolong carikan aku pengemis. Kali ini, aku bakal bikin Linda itu malu besar. Dan biarkan Kevin sendiri yang usir dia. Kenapa kau bawa aku ke pesta internal grup Wijaya? Kenapa aku tidak boleh bawa nyonya keluarga Wijaya? Sebentar lagi tidak boleh. Tidak ada kemungkinan itu. Tuan Kevin, aku sudah pikirkan ini. Kita masih... Sekarang kau sudah nurut. Kalau kau nakal lagi, aku akan lanjut. Nyonya keluarga Wijaya, untukku, kau itu harta paling berharga di dunia ini. Aku mau semua orang tahu kalau aku punya istri sepertimu, mengerti? Bagaikan sebuah kain, aku sangat dihargai olehnya. Apa aku pantas? Sudah ya, aku pergi dulu. 지나가버린 추억 Ini pertama kalinya tuan ketiga membawa pasangan. Jarang sekali melihat begini. Ini kan nyonya keluarga Wijaya. Pasti dia bawa. Dengar-dengar tuan ketiga tergila-gila sekali. Tidak heran sih, nyonya keluarga Wijaya cantik sekali. Kata demi nyonya keluarga Wijaya. Tuan ketiga sampai mengirim wakil presiden Cindy ke luar negeri. Tuan Kevin, Kau tidak minta maaf kepada istriku? tentang hari itu, maafkan aku. Linda, kau tidak keberatan kan? Tentu saja keberatan. Dan aku tidak berniat memaafkanmu. Kau... Baiklah, kayaknya kau masih dendam sama aku. Pantas saja Kevin mau usir aku. Kevin, wakil presiden Zeng kayaknya mau ngomong sesuatu padamu. Kau tidak mau lihat? Kenapa? Masih takut aku menindas istrimu? Silakan. Kalau ada apa-apa, cari aku. Awas jaga mulutmu. Aku tidak menyangka. Kau masih punya muka buat datang. Nona Zhang, hari ini aku datang sebagai pasangan Kevin menemani dia. Dia sudah cukup meladenimu. Tolong jangan permalukan diri sendiri. Aku permalukan diri sendiri. Lucu sekali. Di acara ini siapa yang paling kotor dan tidak tahu malu kalau bukan kau? Apa maksudmu? Masih pura-pura tidak tahu? Kau pikir tidak ada yang tahu apa yang terjadi 2 tahun lalu? Kau membunuh mamamu sendiri kan? Meski kasusnya sudah selesai. Kau sempat bergaul dengan para hantu. Kudengar kau bahkan jadi pengemis. Aku ingat sekarang. Nyonya Linda, kau mengaku dirimu murahan, tapi masih berani menempel sama Kevin begitu. Kau pantas. Kalau saja Kevin tahu kau pernah tidur sama pengemis, seberapa jijiknya dia padamu. Diam. Jangan jaga orang bicara yang sebenarnya. Tanpa perlu bahas Kevin, semua orang yang ada di sini, kalau mereka tahu soal ini, gimana mereka bakal lihat dirimu? Kau masih sebagai CEO farmasi Kita Sehat. Aku pikir farmasi itu bakal hancur karenamu. Aku sudah bilang diam. Kalau kau punya sedikit rasa sadar diri, mending kau pergi. Kalau tidak, bukan cuma kau yang malu, tapi Kevin juga. Dia bakal kehilangan muka karenamu. Dasar murahan. Linda, ada apa? Apalagi yang Cindy katakan padamu? Lepaskan. Aku mau pulang. Sebenarnya ada apa, Linda? Kevin, sudah aku bilang aku mau pulang. Seharusnya aku tidak datang ke sini. Aku juga tidak menyukaimu. Aku cuma menghentikan kerja sama kita. Memang sesulit itu. Kau? Kevin, kau itu hebat. Pantas dapat yang lebih baik. Kau mulai nakal lagi. Aku tidak akan biarkan kau pergi. Katakan sebenarnya ada apa, Linda? Cepat katakan. Siapa yang biarkan pengemis ini masuk?
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Linda, kau lupa padaku ya? Malam itu kau begitu agresif. Aku sangat suka. Aku rindu padamu. Kenapa kau tidak mencariku? Aku suka lupa ya. Siapa yang bawa pengemis ini? Tuan Kevin, itu kejadian 2 tahun lalu. Malam itu orang yang tidur sama Linda. Nyonya Linda. Mamanya sendiri sakit parah di rumah. Tapi dia malah main sama orang lain di hotel. Tidak milih sama sekali. Bahkan tidur sama pengemis. Sama pengemis, seleranya terlalu aneh. Dia mana pantas buat tuan ketiga. Menjijikan. Perempuan itu kotor sekali. Tidak pantas jadi nyonya keluarga Wijaya. Kevin, Grup Wijaya itu perusahaan besar. Masa bisa nyonya keluarga Wijaya sekotor ini? Linda. Jangan mendekat. Kevin, aku bakal usir perempuan kotor ini. Cukup. Aku di sini, jangan khawatir. Tidak akan ada yang bisa melindasmu. Tuan Kevin, kau masih saja membela dia. Tentu saja. Kau masih terima dia. Karena 2 tahun lalu orang yang tidur dengannya itu adalah aku. Apa? Kevin, apa kau serius? Iya, itu aku. 2 tahun itu aku terus mencarimu. Omong-omong, aku harus terima kasih dengan keluarga Artono karena sudah pertemukan kita. Posisi nyonya keluarga Wijaya cuma bisa menjadi milikmu. Serius? Iya. 2 tahun lalu aku difitnah dan dijebak dan bertemu denganmu di hotel. Kau yang selamatkan aku. Itu tidak mungkin. Lydia bilang sama aku, itu pengemis itu. Berarti kau memang ada hubungan dengan Lydia. Nyonya Zhang, aku sudah mengingatkanmu. Aku tidak akan mengampunimu lagi. Sepertinya kau masih belum kapok. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Linda itu, dia tidak pantas untukmu. Di mataku, Linda jauh lebih baik dari kalian semua. Ini salahku. Harusnya aku bilang ini dari awal. Itu beneran kau? Iya. Dari 2 tahun lalu, takdir kita sudah dimulai. Jangan menangis anak cengeng. Dari awal sampai akhir, kau cuma milikku. Linda, orang yang kupilih hanya dirimu. Pada saat 2 tahun yang lalu, kau menyelamatkanku dari koma. Sejak awal, hubungan kita bukan hanya sebatas kerjasama. Aku suka padamu, mencintaimu. Berikan aku kesempatan untuk melindungimu. Kau bersedia? Wow, selamat ya. Selamat. Sayang, jangan ceraikan aku lagi kali ini, ya? Ada apa istriku sayang? Suamiku, ini beneran kau? Atau kau cuma ngomong ini buat tenangin aku? Tentu saja tidak. Ini sungguhan atau bukan, kau bisa mencobanya sendiri istriku sayang. Dan kau akan tahu. And I know you're hurting, but I've been somewhere else. Tuan muda ketiga, Cindy sudah dipecat dari grup Wijaya. Keluarganya terus memohon, tapi sesuai perintahmu, kita putus hubungan dengan mereka. Baiklah, aku mau jemput istriku dulu. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move.